ومن شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله Alhamdulillah amma ba'd. Pertama-tama mari kita puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat sehat, nikmat waktu luang, dan nikmat hidayah dan juga taufik yang dimana kita bisa membersamai di tempat ini yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang hari ini insya Allah akan diselenggarakan untuk kajian berjudul Road to Kurban. Mungkin kita tahu sebentar lagi kita akan melaksanakan kurban yang dimana insya Allah nanti di Masehi tepat di tanggal 29 Juni yang dimana ini diselenggarakan oleh kolaborasi antar FIM Bogor, Forum Indonesia Muda Depok dan juga Jakarta. Jadi 3 regional bareng dan kita disupport juga untuk media partner dari tim Banten, tim Bekasi, tim Tara, tim Sukabumi, tim Bandung dan tim Cirebon. Alhamdulillah. Salawat serta salam mari kita curahkan kepada bimbingan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam telah memberikan kita banyak sekali manfaat yang telah menjadikan dirinya sebagai suri tauladan bagi kita yang kita bisa meniru banyak hal di mana kita menghadapi masa-masa seperti ini. So, baik, untuk itu sebelum kita memulai kajian pada malam ini yang bertemakan tentang kurban pastinya, mari kita bersama-sama kita buka dengan lafaz basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Dan untuk itu tanpa juga mengurangi keberkahan, mari kita simak pembacaan tilawatil Al-Quran yang akan disampaikan oleh Saudara Hanif. Dan ini bukanlah sesuatu hal yang formalitas, tetapi benar-benar kita berharap kepada ridho Allah Subhanahu wa taala untuk bisa meridhoi acara kita pada malam hari ini. Mungkin waktu dan tempat Anda persilakan kepada Saudara Hanif. Tafadhol maskurun. Tafadhol. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairan pada kesempatannya. Insyaallah akan dibacakan surat Al-Hajj ayat 34 sampai 38. Boleh dibuka jika teman-teman ada Quran 34 sampai 38. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. ولكل أمة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فإلهكم إله واحد فله أسلموا وبشر المخبتين الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم والصابرين على ما أصابهم والمقيم الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والبدن جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير فاذكروا اسم الله عليها صواف فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر كذلك سخرناها لكم لعلكم تشكرون لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم كذلك سخرها لكم لتكبروا الله على ما هداكم وبشر المحسنين إن الله يدافع عن الذين آمنوا إن الله لا يحب كل خوان كفور. Yang artinya, dan bagi setiap umat telah kami syariatkan penyembelihan kurban agar mereka menyebut nama Allah atas rezeki yang dikaruniakan Allah kepada mereka berupa hewan ternak, maka Tuhanmu ialah Tuhan yang Maha Esa, karena itu
bersendirilah kamu kepadanya, dan sampaikanlah Muhammad kabar gembira pada orang-orang yang tunduk patuh kepada Allah. Itu orang apabila disebut nama Allah hati mereka bergetar. Orang yang sabar atas apa yang menimpa mereka, dan orang yang melaksanakan salat, dan orang yang menginfakkan sebagian rezeki yang kami kurniakan kepada mereka. Dan unta-unta itu kami jadikan untukmu bagian dari syiar agama Allah. Kamu banyak memperoleh kebaikan padanya, maka sebutlah nama Allah dalam keadaan berdiri, dan apabila telah mati, maka makanlah sebagiannya, dan berilah makan orang yang merasa cukup dengan apa yang ada padanya, dan orang yang meminta. Demikian kami tundukkan untukmu agar kamu bersyukur. Daging hewan kurban dan darahnya itu sekali-kali tidak akan sampai kepada Allah, tetapi yang sampai kepadanya adalah ketakwaan kamu. Demikianlah dia menundukkannya untukmu agar kamu mengagungkan Allah atas petunjuk yang dia berikan kepadamu, dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang berbuat baik. Sesungguhnya Allah membela orang yang beriman. Sungguh Allah tidak menyukai setiap orang yang berkhianat dan kufur nikmat. Shadaqallahul azim. Maha benar Allah atas segala firman-Nya. Jazakallah khairan. Saya kembalikan lagi kepada MC. Alhamdulillah, alhamdulillah. Mudah-mudahan dengan tilawat Al-Quran yang telah disampaikan oleh saudara ini bisa memberikan kita banyak manfaat. Yang benar-benar kita harapkan adalah syafaat dari Al-Quran yang dimana kita akan butuhkan nanti di dunia kiamat, insyaallah. Baik, untuk itu kita akan menuju ke acara utama, tapi sebelum itu izinkan saya perkenalkan diri. Saya moderator Debrian Iqbal dari tim Tangerang Raya, yang memang kita berkolaborasi bareng di sini, yang dimana komunitas kita itu basicnya adalah pemuda, yang dimana bernama itu adalah Forum Indonesia Muda, yang dimana setiap kota-kota yang ada di Indonesia itu ada teman-teman kita dari regional. Dan untuk saat ini yang memang lagi berkolaborasi untuk membuat acara ini dengan yang tadi saya sebutkan adalah dari tim Bogor, Forum Indonesia Muda Depok, dan juga Forum Indonesia Muda Jakarta. Baik. Untuk itu, sebelum kita mengarah ke kajian, mungkin izinkan saya sedikit juga memperkenalkan pemateri kita yang Masya Allah, alhamdulillah beliau juga sudah berada di tengah-tengah kita. Beliau adalah Al-Ustadz Muhammad Akil Haidar LC, yang dimana beliau sebagai pembina Rumah Fikih Indonesia. Nah, mungkin sedikit Debrian juga untuk sampaikan terkait pendidikan beliau. Beliau menempuh pendidikan Universitas Islam Muhammad Ibnu Suud Kerajaan Saudi Arabia, dan beliau mengambil Fakultas Syariah jurusan Perbandingan Mazhab. Dan lanjutannya juga ada di Institut Ilmu Al-Quran atau IIQ Jakarta, Prodi Hukum Ekonomi Syariah. Dan untuk di Rumah Fikih Indonesia, beliau mengajar terkait fikih sholat, fikih muamalah, dan fikih muamalat dan fikih mawaris. Baik. Dalam waktu dekat beliau juga akan menyampaikan terkait mungkin kiat-kiat yang dimana kita akan benar-benar menjumpai hari kurban nanti. Yang insya Allah juga namanya ini juga ilmu, kajian ilmu, maka beliau juga sampaikan kepada teman-teman semua yang ada di sini. Ini malam yang mulia, dikarenakan itu kita bisa bersama-sama di sini bukanlah perihal yang mudah. Yang intinya juga semua ada campur tangan Allah pastinya bisa membuat kita berada semua di tempat ini meskipun online, yang insya Allah tidak mengurangi keberkahan insya Allah. Dan juga sekali lagi karena memang untuk kita menuntut ilmu, maka dimohon untuk teman-teman semua jika memang bisa open camp, tafadhol bisa open camp, tetapi diingat juga untuk tetap menjaga aurat, menutup aurat, dan juga untuk adab ilmunya juga diperhatikan, seperti duduk di tempat yang memang nyaman, di tempat yang memang kondusif untuk teman-teman bisa fokus dan juga tidak terdistract sama apapun. Dan disiapkan juga alat tulis dan mungkin catatan, nanti bisa dicatat hal-hal apa yang mungkin bisa dicatat, yang dimana insya Allah itu bermanfaat. Bukan hanya untuk kita, yang kita harapkan juga bisa bermanfaat buat orang-orang sekitar. Insya Allah. Dan juga teman-teman nanti juga bisa ada question and answer. Kita kajian itu akan berakhir di pukul 21.30. Yang dimana nanti di jam 9 itu akan kita mulai sesi Q&A atau question and answer. Dan untuk pertanyaan teman-teman bisa submit di kolom chat di bawah. Nah, submit kolom chat di bawah ini dengan pertanyaan-pertanyaan nanti juga akan kita pilih, dan mungkin di waktu kita lihat nanti waktunya, ketika memang masih memungkinkan kita juga akan open question live session.
Gitu teman-teman. Baik, itu aja mungkin sedikit perkenalan dari Debian dan juga sudah saya sampaikan kepada Ustadz. Ya. Dan alhamdulillah beliau juga sudah berada di tengah-tengah kita, yang insya Allah dalam waktu dekat beliau juga akan memberikan pemaparan terkait profil kurban. Nah, mungkin sedikit juga kurban bareng tim, kalau misalnya teman-teman lihat di background, ini memang setiap tahunnya Forum Indonesia Muda itu juga selalu mengadakan acara. Maka yang dimana untuk basicnya adalah pemuda dan juga sosial, dan insya Allah juga di tahun ini kita juga akan mengadakan kurban bareng tim, yang dimana akan dikolektif dari beberapa regional ikut kontribusi di situ, dan nanti akan disalurkan tergantung kesepakatan. Jadi teman-teman bisa saja juga ikut kurban bareng kita, ataupun juga ilmu yang bermanfaat insya Allah nanti juga tetap harus bisa diupdate. Mungkin teman-teman punya sosial media atau apa bisa diupdate dan bisa untuk bisa apa ya, bisa kebaikan itu bisa menular kemana. Alhamdulillah. Baik, Halo Ustadz Muhammad Ekil, alhamdulillah sudah berada tempat di tengah-tengah kita. Mungkin waktu dan tempat, Anda silakan. Kabar masyarakat Ustadz. Baik, suara saya jelas ya, insya Allah. Alhamdulillah jelas Ustadz. Baik, terima kasih Mas Iqbal. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa la haula wa la quwwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana warzuqna 'ilman nafi'a. Amin ya rabbal alamin. Hadirin mukaramin, teman-teman dimanapun berada, semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala, semoga selalu dalam kesehatan yang sempurna, semoga selalu dimudahkan untuk melakukan amal-amal baik. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah atas segala kenikmatan, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesempatan berkumpul dengan orang-orang soleh. Semoga pertemuan kita ini tidak berhenti pada pertemuan via Zoom meeting saja, tetapi minimalnya. Dan yang paling penting itu semoga kita semuanya nanti bisa berjumpa di surganya Allah Subhanahu Wa Taala. Tak lupa salat serta salam, mari kita sanjung sajikan ke junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW dengan penuh harap semoga kita semuanya termasuk umat yang akan mendapatkan syafaat di yaumil qiyamah nanti. Amin ya rabbal alamin. Baik teman-teman yang dirahmati Allah, pada kesempatan malam ini saya akan memaparkan sedikit tentang fikih kurban, yang mana mungkin kalau secara dibahas secara keseluruhan juga kayaknya waktunya tidak cukup, maka silahkan siapkan pertanyaan saja asalkan masih berhubungan dengan kurban, atau yang mungkin nggak terlalu berhubungan juga nggak apa-apa gitu ya, karena kadang pertanyaan itu suka berkembang. Insya Allah saya akan menjelaskan yang kira-kira perlu dijelaskan saja terkait dengan fikih kurban ini. Baik, saya langsung share materi. Fikih kurban itu kalau di dalam bahasa kitabnya, dalam bahasa kitab fikihnya itu adalah fikih udhiyah. Jadi hampir tidak ada satu ulama pun yang membahas atau memberikan judul untuk fikih kurban ini dengan fikih kurban. Tetapi adanya fikih udhiyah, bab udhiyah. Meskipun kurban itu juga bahasa Arab, tetapi ternyata kurban itu bukan istilah untuk menunjukkan ibadah kurban yang kita maksud, yang akrab di telinga kita para orang Indonesia. Kalau kita mendengar kata kurban, maka di Al-Quran itu sebenarnya sudah disebutkan. Ya, sudah disebutkan, tetapi tidak sedang membicarakan masalah syariat yang kita temui dari Nabi Ibrahim menyembelih putranya Nabi Ismail atau Nabi Ishak. Di situ ada perbedaan pendapat. Mungkin setahu kita yang disembelih Nabi Ibrahim itu Nabi Ismail, yaitu pendapat. Tapi ada pendapat lain yang mengatakan yang disembelih itu adalah Nabi Ishak. Oke, tapi tidak terlalu penting siapa yang disembelih, karena bagaimanapun kedua-duanya adalah anaknya. Dan menyembelih anak karena Allah itu satu hal yang berat, mau anak yang manapun kan begitu ya. Sebandel-bandelnya anak kalaupun disuruh nyembelih ya tetap nggak akan tega orang tuanya dan akan sangat berat begitu. Maka itu satu hal yang tidak terlalu perlu digali secara lebih mendalam. Kalaupun ketemu siapa pastinya juga tidak terlalu merubah hukum. Nah, kata-kata kurban itu ada dalam Al-Quran, tetapi sedang membicarakan dua anak Nabi Adam yang bertikai, yang bertengkar. Tepatnya di surah Ali Imran, surah Al-Baqarah, watlu alaihim naba abnai Adam, dan ceritakanlah kepada mereka tentang cerita dua anak Nabi Adam, bil haq, ya, dengan benar gitu ya,
idz qarraba qurbanan. Ketika mereka berdua itu melakukan pendekatan diri kepada Allah dengan suatu kurban, dengan suatu pendekatan, dengan suatu persembahan. Fatuqubila min ahadihima wa lam yutaqabbal minal akhar. Yang mana kurban itu nanti diterima oleh Allah salah satunya dan ditolak salah satunya. Ya, yang diterima itu Habil, yang ditolak itu Qabil. Ya, tentu kita tahu bahwasanya Habil itu yang baik, Qabil itu yang jahat. Qabil itu yang membunuh. Ya, gampangnya ngafalinya nih buat teman-teman yang agak ngerti bahasa Arab dikit. Qabil itu sama dengan qatil. Qatil itu artinya pembunuh. Ya, Qabil qatil. Qabil huwa al-qatil. Karena kadang kita tuh suka bingung. Kita tuh suka suka lupa, ya, suka bingung siapa yang jahat, siapa yang baik antara Qabil dan Habil. Padahal kalau ditanya di antara bawang merah dan bawang putih siapa yang jahat, siapa yang baik, itu insya Allah kita semuanya paham gitu, langsung bisa jawab semuanya. Padahal itu cerita juga cuma fiktif belaka kan gitu ya. Tetapi kita hafal. Sedangkan untuk Qabil dan Habil yang mana itu nyata, banyak ibrah yang bisa kita ambil, malah kita tidak terlalu hafal. Nah, ini evaluasi buat diri kita. Baik. Nah, jadi kata kurban itu memang pendekatan diri kepada Allah, yang mana itu juga kurang lebih niatnya dan maksudnya sama dengan apa yang kita lakukan dengan kurban yang ada di tanggal 10 sampai 13 itu, yaitu mendekatkan diri kepada Allah. Nah, tetapi kalau para ulama tidak mengistilahkan itu dengan kurban. Kita berkurban bukan karena mengikuti syariatnya Habil, tetapi kita mengikuti syariatnya Nabi Ibrahim alaihissalam. Oke, maka ini mungkin perlu, sebenarnya enggak apa-apa kita menyebutnya dengan fikih kurban atau ibadah kurban, itu enggak salah juga. Tetapi perlu difahami, perlu diketahui ya sebagai sebuah tambahan pengetahuan bahwasanya kalau di istilah resminya itu udhiyah. Gitu ya, bukan kurban tapi udhiyah. Ya, maka Idul Adha itu adalah hari raya udhiyah. Apa udhiyah? Udhiyah itu artinya menyembelih. Nah, secara bahasa, udhiyah itu adalah kambing yang disembelih pada waktu dhuhwah atau waktu duha. Itu makna bahasanya. Sedangkan secara istilah, Ibnu Abdin mengatakan, ini ulama dari mazhab Hanafi, kurban atau udhiyah itu adalah ma yudzakka taqarruban ilallah. Hewan yang disembelih dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah. Oke, kita coba breakdown satu-satu. Hewan yang disembelih. Maka syarat kurban itu harus menyembelih. Sehingga kalau misalnya ini saya nanya sama Mas Iqbal, misalnya saya punya uang 3.500.000, mau saya kurbankan, tapi kebetulan saya tidak mau kurban kambing karena saya nggak doyan kambing, kan ikut makan juga kan. Tapi kalau mau kurban sapi, kebetulan di kampung saya nggak ada yang ikut patungan sapi, satu pun nggak ada. Kalau satu sapi sendirian kemahalan buat saya. Akhirnya di tanggal 10 Dzulhijjah itu saya pergi ke pasar, saya beli daging senilai 3.500.000. Kemudian saya bagi-bagikan kepada orang-orang dan sebagian saya makan. Pertanyaannya, hal itu diperbolehkan atau tidak, Mas Ili? Sependek yang Anda tahu, Ustaz, itu tidak, karena kan tidak menyembelih. Oke, sebenarnya kalau pertanyaannya boleh apa enggak, ya boleh. Kan duit-duit saya. Oh iya. Masa nggak boleh saya beli terus mau bagi-bagi, kan masa nggak boleh? Kan boleh. Cuman sah nggak disebut sebagai kurban? Ya, itu tidak sah. Nah, tidak sah disebut kurban. Nah, ini menunjukkan bahwasanya mungkin sebagian besar kita melihat bahwasanya ibadah kurban adalah ibadah bagi-bagi daging. Ibadah berbagi, ibadah sosial. Itu memang tidak salah, tetapi intinya bukan di situ. Inti daripada ibadah kurban itu adalah ibadah mendekatkan diri kepada Allah dengan cara menyembelih. Harus disembelih. Bukan pada bagi-bagi dagingnya. Nah, meskipun kadang kita malah lebih ribet dalam teknis urusan bagi-baginya. Terus kira-kira di mana ya tempatnya yang lebih efisien, yang kira-kira lebih membutuhkan dan seterusnya. Oke, itu satu hal. Dan itu memang baik, nggak masalah. Cuman jangan dilupakan bahwasanya esensi daripada ibadah kurban yang awal itu adalah penyembelihannya. Iraqatud dam, penumpahan darahnya. Itu yang harus kita pahami. Makanya kalau kita dengarkan cerita Nabi Ibrahim dengan Nabi Ismail atau Ishak tadi, itu kan berhenti hanya di pokoknya Nabi Ibrahim diperintahkan, kemudian dengan berat hati melakukannya, Nabi Ismail sampai sudah ya pasrah juga. Kemudian ketika begitu mau disembelih, Nabi Ismail sudah ditidurkan gitu, tinggal dieksekusi. Pas dieksekusi ternyata diganti lah. Kalau dirubah Nabi Ibrahim jadi kambing ya.
Nabi Ismail jadi kambing, diganti dengan kambing. Nabi Ismailnya dipindahkan ke tempat lain. Nah, ternyata yang tersembelih adalah kambing. Setelah itu Nabi Ismail balik bertemu Nabi Ibrahim dan qad saddaqta ru'ya. Nah, ini kamu sudah melakukan apa yang aku perintahkan. Nah, kurang lebih seperti itu. Itu sudah luluslah ujiannya. Apa yang terjadi setelah itu? Ya sudah pulang ke rumah. Tidak pernah diceritain lagi itu kambing yang tersembelih itu diapain gitu. Apakah dibawa pulang, dimasak rendang, atau mungkin dibagi-bagi tetangga, atau nggak tahu gitu, karena memang esensinya bukan di situ. Tetapi bagaimana kemudian kita mau berkorban untuk Allah Subhanahu Wa Taala, melepaskan, merelakan hal-hal yang kita sayang, yang kita anggap itu milik kita, padahal milik Allah. Jadi selama ini kita menyangka bahwa semua yang kita miliki itu milik kita, padahal itu semuanya adalah milik Allah. Jangankan kok apa yang kita miliki, kita sendiri saja itu milik Allah gitu. Sehingga kalau kapan saja Allah memintanya, ya sebagai orang yang paham betul harusnya tidak terlalu bersedih. Ya karena memang bukan milik kita, tidak merasa memiliki dari awal. Yang bikin sedih itu karena kita merasa memiliki, itu adalah hak kita, kok tiba-tiba diambil. Nah, itulah yang bikin kemudian kecewa dan sedih. Tapi kalau dari awal kita sudah tidak berekspektasi, insya Allah akan lebih memudahkan kita. Baik. Kemudian yang berikutnya, untuk pensyariatan, kita tahu semuanya dalam Al-Quran banyak ayatnya yang tadi disebutkan juga, dan dalam hadis itu juga Rasulullah berkurban. Ya. Kemudian ijma' ulama juga, ulama sepakat bahwasanya ibadah kurban adalah ibadah yang disyariatkan. Ibadah yang disyariatkan, tidak ada satupun ulama yang menentang perintah ibadah kurban. Hanya masalah perbedaan pendapat terkait hukumnya saja. Apakah perintah sampai wajib atau perintah sampai sunnah? Nah, kita akan bahas nanti. Kemudian untuk berikutnya, masalah fadilahnya, saya kira teman-teman sudah tahu semuanya. Insya Allah, apalagi yang ikhwan-ikhwan ini, Jumatan tadi pasti ngomongin ini, udah pastilah gitu. Jumatan tadi pasti ngomongin ini. Jumatan depan masih ada lagi nggak? Oh sudah, setelah ini ya. Nah itu sudah pasti ngomongin ini semuanya, dan ini sudah hafal lah. Bahwasanya tidak ada ibadah terbaik yang paling dicintai oleh Allah di hari tanggal 10-13 itu melebihi menumpahkan darahnya itu. Ya. Bahkan pahalanya itu akan, atau kurban yang kita berikan untuk Allah itu akan sampai duluan kepada Allah dibandingkan sampainya tetesan darah ke tempat atau jatuh ke tanah. Sebelum air darah itu jatuh ke tanah, sudah sampai dulu kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Artinya sangat cepat, sangat direspon, sangat diapresiasi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Banyak lagi, nanti itu adalah merupakan suatu syiar, ya, lakum fiha khair, terdapat kebaikan di dalamnya. Kemudian itu sunnah Rasulullah SAW, dan juga salah satu ibadah yang paling utama. Inna sholati wa nusuki. Nusuk yang dimaksud di situ itu adalah penyembelihan sebenarnya. Kemudian yang berikutnya, ini saya agak cepat saja kalau yang barusan, karena saya kira sudah paham teman-teman. Untuk secara hukumnya, mazhab Abu Hanifah mengatakan hukumnya adalah wajib. Kenapa? Karena dalilnya fasholli li rabbika wanhar. Sholatlah untuk Tuhanmu dan sembelihlah. Di sini ada perintah. Itu satu perkara. Yang berikutnya, man kana lahu sa'atun, sebuah hadis, barang siapa yang punya kemampuan, punya kelapangan harta, walam yudhahi, tapi nggak mau berkurban, fala yaqrabanna musallana, maka jangan dekati tempat sholat kami. Ini ancaman bagi yang tidak mau melakukan padahal bisa. Oke, jika ada satu perintah, kok kemudian ada ancaman bagi yang meninggalkan perintah tersebut, maka biasanya perintah itu adalah wajib. Biasanya. Karena nanti kalau hanya ada perintah, tetapi tidak ada ancaman bagi yang meninggalkan, nah itu biasanya jatuhnya hukumnya sunnah. Ini semacam kaidah umumnya seperti itu, walaupun tentu untuk menentukan ini sunnah atau wajib, para ulama yang punya otoritas, yang punya pemahaman, yang punya ilmu yang mumpuni gitu. Nah, tetapi kurang lebih seperti itu, sehingga mazhab Abu Hanifah, mazhab Hanafi itu mengatakan hukumnya adalah wajib. Bagi siapa? Pertama, muslim. Nah, kalau tidak muslim, kurban boleh nggak? Boleh-boleh saja, terserah dia kan gitu ya. Tapi sah nggak disebut kurban itu kita katakan sah atau tidak? Ya tidak kita katakan sah. Nah, tapi masalahnya kalau ada orang mungkin non-muslim mau nyumbang sapi 3 gitu ke FIM Depok atau FIM Bogor gitu misalnya, diterima atau tidak? Ya terima saja. Mau itu pemberian gitu kan. Habis itu dapat sapi 3, di atas namain panitia semuanya. Nah, kan jadi kurban gratis lumayan. Gitu.
Nanti kalau dia protes gimana? Wah, masa saya jadi nggak sah sih kurbannya, kan saya tulus, saya ikhlas, saya nggak minta apapun, saya cuma minta pahala saja gitu. Ya nggak apa-apa, kan yang mengatakan tidak sah itu bukan agama sampean, tapi agama kita gitu. Jadi minta pahalanya sama Tuhan sampean aja, jangan sama Tuhan kita gitu. Kan kurang lebih seperti itu. Ya kecuali ya tapi saya pengen juga sah di mata Tuhan kalian. Ya sudah nih syaratnya baca nih. Apa itu? Kasih kertas gitu kan, ditulis di situ, baca tulisan Arab, asyhadu alla, lu kok kayak kenal gitu ya. Nah, suruh baca ini dulu, asyhadu alla ilaha illallah, habis itu baru sah itu. Nah, kalau mau gitu ya. Baik. Kemudian siapa yang wajib adalah yang berakal dan baligh. Yang harus berakal dan baligh. Artinya kaya pun kalau tidak berakal ataupun tidak baligh maka tidak sah. Terus harus iqomah. Ya, artinya kalau dia itu sedang melakukan safar maka juga tidak wajib. Kemudian mampu secara harta. Punya kemampuan secara harta. Mampu di sini maksudnya apa? Nah, ini mazhab Hanafi itu agak berat. Wajib memang kurban itu, tetapi bagi yang mampu. Siapa yang mampu? Yang mampu itu adalah orang yang punya nisab zakat. Kalau uang, ya kurang lebih 85 gram emas. Ya kurang lebih kalau sekarang 85 juta. Maka orang kalau uangnya cuma 20 juta di rekening, meskipun dia jomblo, untuk ukuran jomblo 20 juta itu udah banyak loh. Kan itu ya. Beda. Jadi uang itu kalau di orang yang sudah menikah, anaknya 3 atau 4 atau 2, itu 20 juta biasa saja gitu. Sedikit itu, sebulan aja habis itu. Tapi kalau untuk jomblo 20 juta itu udah bingung mau diapain, ini duit kok banyak sekali kan gitu. Nah, orang yang cuma punya duit 20 juta itu dianggap belum mampu. Berarti belum wajib bagi dia. Oke, jadi yang wajib adalah yang mampu saja. Mampunya batasannya agak lumayan tinggi, yaitu 85 juta. Oke. Kemudian yang berikutnya, kebanyakan ulama mengatakan hukumnya sunnah. Kenapa? Ada beberapa hadis, ya, tetapi yang paling kuat itu adalah nih, salasun hunna alayya faraid wa hunna lakum tatawwu. Ada 3 perkara yang wajib bagiku kata Rasulullah, tapi sunnah bagi kalian. Apa? Al-witru wan nahru wa salatu duha. Salat witir, kemudian menyembelih kurban, kemudian salat duha. Memang salat witir dan menyembelih kurban itu Rasulullah tidak pernah tinggalkan sama sekali. Sehingga wajar mazhab Hanafi mengatakan hukumnya wajib. Tetapi ada hadis ini yang kemudian memastikan secara tegas, oh hukumnya tidak wajib tetapi sunnah. Tetapi hukumnya adalah sunnah. Lah, terus bagaimana dengan hadis ancaman tadi? Yang tidak kurban padahal mampu, maka jangan dekati tempat sholat kami. Artinya menunjukkan kesunnahan ini sunnah yang sangat tinggi atau muakkadah, yang mana bagi yang meninggalkan itu maka makruh bagi dirinya. Ada kemakruhan bagi dirinya kalau meninggalkan padahal mampu. Jadi kurban adalah hukumnya sunnah dilakukan dan makruh jika ditinggalkan dalam kondisi mampu. Oke, siapa saja yang mengatakan hukumnya sunnah? Dari mazhab Hanafi, itu ada Abu Yusuf dan Muhammad. Ini salah satu ulama dari mazhab Hanafi. Yang mengatakan wajib itu Abu Hanifahnya. Abu Hanifahnya sebagai pendiri. Tapi ternyata beberapa ulama setelahnya atau murid-muridnya itu tidak sepakat dengan gurunya. Ya itu satu hal yang biasa. Kemudian siapa lagi? Mazhab Maliki. Mazhab Maliki mengatakan sunnah ain. Sunnah ain itu maksudnya apa? Setiap orang disunnahkan jika memang punya kemampuan. Artinya misalnya begini, serumah istrinya 5 orang, suami istri anak 3 misalnya gitu ya. Si bapak itu kerja menjadi direktur di BUMN, terus istrinya PNS, kan kaya semua itu. Terus anak pertama itu kerja masuk ngelamar ke perusahaan bapaknya, ya pasti diterima lah, ikutlah gitu. Terus anak yang kedua itu kebetulan jadi selebgram. Anak yang ketiga itu YouTubers, misalnya gitu, kaya semuanya lah. YouTubernya yang kaya lah, yang followersnya atau subscribersnya sudah 2 juta, 5 juta gitu. Pokoknya udah kaya semua. Maka kelima-limanya itu sudah disunnahkan untuk kurban. Dan kalau salah satu di antara mereka kok ada yang tidak kurban, itu jadi jatuhnya makruh, meskipun mereka satu keluarga. Jadi kelima-limanya itu terkena beban untuk melakukan, meskipun beban yang hukumnya sunnah ya. Oke, bisa dipahami ya. Jadi sunnah tapi ain, artinya personal, individu. Dan disunnahkannya itu setiap tahun. Sedangkan mazhab Syafi'i itu mengatakan bahwasanya disunnahkannya itu setiap satu keluarga minimal 1. Meskipun 5-limanya kaya, kayak kasus tadi, tapi jika ada 1 saja yang sudah melakukan, maka yang lain itu sudah gugur kemakruhannya.
Meskipun kalau mau melakukan semuanya ya bagus, lebih bagus lagi tentu. Tetapi kalaupun dia tidak mau melakukan, maka kesunahannya atau kemakruhannya itu sudah gugur dari pundak dirinya. Nah, kurang lebih seperti itu perbedaan antara sunnah kifayah dengan sunnah ain. Karena kita tahunya selama ini kan fardu kifayah ya, bukan sunnah kifayah. Nah, ternyata ada sunnah kifayah, maksudnya ya seperti itu. Nah, itu satu riwayat. Tetapi ada juga yang mengatakan dalam mazhab Syafi'i, hukumnya bukan sunnah kifayah, tapi sunnah ain. Hanya saja sunnah ainnya itu minimal seseorang itu umur hidup sekali lah kurban. Ada yang mengatakan demikian. Oke, ini sunnah kifayah, ada sunnah ain. Itulah pendapat dari mazhab Asy-Syafi'i. Nah, kemudian yang dimaksud mampu itu apa? Kalau mazhab jumhur ulama, yang bukan Hanafi, yang mengatakan hukumnya hanya sunnah, ya cukup dia itu punya uang untuk makan dirinya dan orang yang wajib ia nafkahi di hari itu dan 3 hari tasyrik berikutnya. Ya katakanlah kalau isinya 5 orang ya 500.000 per hari lah, berarti 2 juta lah buat makan. Kemudian untuk kurban dia masih punya uang, yaitu 3 juta misalnya, berarti berapa juta tuh? 5 juta lah, misalnya seseorang punya 5 juta, maka itu sudah disunnahkan, sudah dikategorikan mampu dalam mazhab Maliki dan juga Syafi'i dan juga Hambali. Maka silahkan berkurban. Kalau tidak berkurban, maka akan muncul kemakruhan di situ. Oke, itu menurut jumhur ulama. Sedangkan Hanafi tadi 20 dinar. Kemudian yang berikutnya, bolehkah kita berhutang untuk kurban? Boleh nggak kita ngutang untuk kurban? Pertanyaannya, kurban hukumnya apa? Sunnah. Tapi boleh nggak kalau ngutang untuk kurban? Qala Sufyan Ats-Tsauri. Ini di dalam tafsir Ibnu Katsir mengatakan begini. Dia pernah bertanya kepada Abu Hatim. Yastadinu wa yasukul badan. Yang mana Abu Hatim itu ngutang untuk beli kurban kemudian menyembelih kurban. Faqila lahu tastadinu wa tasukul badan. Kamu tuh ngutang hanya untuk kurban. Kenapa? Kok hanya untuk kurban? Karena kurban itu hukumnya adalah sunnah. Tapi kok sampai dibela-belain ngutang? Beliau berkata, "Inni sami'tullaha yaqul," karena aku mendengar Allah Subhanahu wa taala itu berfirman, "Lakum fiha khair." Di dalam kurban itu kamu akan mendapatkan kebaikan yang luar biasa. Khairun di sini nakiroh ya, sighahnya nakiroh, dan nakiroh itu menunjukkan kebaikan yang sifatnya umum. Artinya kebaikan apa saja bisa muncul di sini. Nah, ini para ulama itu seperti itu. Mengatakan bahwa hukumnya itu sunnah karena memang secara dalil-dalil menunjukkan ke arah sunnah. Tetapi semangatnya itu sampai utang pun dibela-belain. Nah, tentu ngutangnya dengan kondisi dia yakin mampu untuk bayar. Nah, para ulama memberikan syarat itu. Ya kalau nggak yakin mampu bayar, jangan. Apalagi ngutangnya ngutang yang nggak benar juga, yang pinjol atau apa ya. Janganlah, daripada pinjol mendingan nggak usah kurban, nggak apa-apa lah. Jadi panitia aja, ntar dapat kok, tenang aja. Ibaratnya gitu. Tapi kalau memang utangnya kok ke teman misalnya, kemudian mampu bayar juga, ya wis, utang nggak masalah. Dan bahkan dianjurkan oleh banyak ulama, meskipun mereka mengatakan hukumnya adalah sunnah. Gitu. Jadi di dalam mengatakan hukum itu cari yang memudahkan orang, tetapi di dalam mendorong semangat itu mereka semangatnya luar biasa sampai ngutang pun nggak masalah. Gitu. Oke. Boleh asal yakin mampu bayar. Kemudian yang berikutnya, bagaimana hukum patungan kurban kambing untuk misalnya nih kasus ya, untuk siswa satu kelas atau karyawan satu kantor untuk anggota FIM satu regional gitu, satu Depok gitu ya, yuk patungan 100.000 terus kita kurban bersama, boleh atau tidak? Misalnya seperti ini ya, maka jawabannya adalah begini. 1 sapi dan 1 unta itu hanya untuk 7 orang maksimal ya, artinya kalau kurang dari itu nggak apa-apa. Wah kita patungan sapi cuma ada 3 orang, ya sudah patungan sapi, misalnya harganya kok 21 juta, ya sudah per orang 7 juta, misalnya gitu. Itu boleh, 1 sapi hanya untuk 3 orang tuh bisa. 1 sapi hanya untuk 1 orang juga bisa gitu. Tapi maksimal adalah 7. Hanya saja kita melihat sapi patungan itu kok kayaknya agak sapi itu kalau nggak buat 1 orang, ya untuk 7 orang langsung gitu. Antara yang paling utama sama yang paling minimal gitu. Kalau yang untuk 5 orang, 3 orang tuh kok kayak nggak pernah kita temukan. Dan itu unta juga berlaku demikian. Karena dulu Rasulullah pernah memperbolehkan itu. Meskipun nanti dalam mazhab Maliki mengatakan nggak boleh. 1 sapi dan 1 unta hanya untuk 1 orang saja. Nah ini kan hadisnya riwayat Muslim. Rasulullah pernah membolehkan
kami menyembelih bersama Rasulullah pada tahun Hudaybiyah seekor unta untuk 7 orang dan seekor sapi untuk 7 orang. Oh, kondisi itu adalah kondisi darurat. Karena ketika itu mau haji terus nggak diperbolehkan, nggak boleh masuk Makkah, akhirnya Rasulullah tahallul, langsung tahallul dan kemudian menyembelih hadyunya, menyembelih hewannya, maka kami pun ikut menyembelih. Dan kondisi saat itu sebagian sahabat yang berasal dari kota Madinah itu membawa hewannya memang, tapi sebagian lagi mereka cuma bawa uang untuk beli hewan nanti di Makkah. Nah, karena nggak bisa masuk Makkah, akhirnya kita kekurangan suplai hewan. Makanya kemudian diperbolehkan sama Rasulullah dalam kondisi darurat. Itu kata mazhab Maliki. Sehingga dalam mazhab Maliki itu, korban itu ya 1 nyawa untuk 1 orang. Kan segede-gedenya sapi, segede-gedenya unta, nyawanya cuma tetap 1. Gitu. Ya tetap buat 1 orang. Karena ibadah korban adalah ibadah pemutusan nyawa atau penghilangan nyawa. Dan 1 sapi hanya 1 nyawa. Itu dalam mazhab Maliki. Tapi kalau jumhur ulama mengatakan 7 orang itu masih bisa. Sedangkan untuk 1 kambing, itu ulama sudah sepakat bahwasanya 1 kambing hanya untuk 1 orang saja. Sebagaimana Imam Nawawi misalnya mengatakan, wa ajma'u ala anna syata la yajuzu listiraku fiha. Dan mereka ulama telah sepakat bahwasanya 1 ekor kambing itu tidak boleh dikorbankan oleh 1 orang, lebih dari 1 orang. Tidak boleh untuk berserikat untuk patungan dari 1 ekor kambing. Itu ulama telah sepakat. Nah, terus bagaimana dengan hadis yang mengatakan bahwasanya kunna nudhahi bisyatil wahidah yathbahu ar-rajulu anhu wa an ahli baitihi. Kami dulu menyembelih 1 ekor kambing, 1 orang yang menyembelih dan keluarganya. 1 ekor kambing untuk dirinya dan untuk keluarganya. Apa maksudnya hadis ini? Dan juga hadis bahwasanya Rasulullah SAW itu pernah menyembelih 2 ekor kambing dan mengatakan bismillahi hadza taqabbal min Muhammadin wa ali Muhammad wa min ummati Muhammad tsumma dhaha bihi. Pernah nyembelih terus bilang ini dariku dan juga nanti untuk keluargaku dan juga untuk umat-umatku. Udah semuanya udah dikurbanin sama Rasulullah. Bagaimana dengan hadis ini? Imam Nawawi mengatakan wastadalla bihadza man jawaza tadhiyat ar-rajuli anhu wa an ahli baitihi washtirakihim ma'ahu fi thawab. Nah, dalil ini menunjukkan bahwasanya ketika seseorang berkorban itu akan pahalanya akan menyeluruh kepada 1 keluarganya dia. Bukan kemudian kurbannya itu boleh untuk 7 orang padahal cuma 1 kambing, bukan. Tetapi untuk 1 keluarga. Gini. Tadi kan kita katakan hukum kurban adalah sunnah. Oke. Tapi bisa berubah hukumnya menjadi wajib ketika kita bernazar. Saya nazar mau kurban misalnya. Wah, kalau saya dapat kerjaan tahun ini saya mau kurban. Kalau saya nikah tahun ini saya mau kurban. Misalnya begitu. Nah, ini misalnya tadi 5 orang 1 keluarga tadi. 1 keluarga tadi itu 5 orang, bapaknya punya nadar, ya, ibunya punya nadar, anaknya punya semuanya punya nadar. Si ibu bilang kalau jatah bulanan saya dinaikin, saya mau kurban. Nadar. Ternyata dinaikin, berarti dia wajib. Anak pertama, kalau saya keterima di kantor ini saya akan berkurban. Oke, jadi wajib buat dia. Kemudian yang anak kedua, kalau subscriber saya itu nyampe sekian juta, saya kurban. Oke, jadi nadar itu. Ternyata tersampaikan. Kemudian yang terakhir, anak yang terakhir bilang, kalau followers di Instagram saya nyampe 5 juta, maka saya akan kurban. Nah, gitu, misalnya. Nah, terus si bapaknya juga nadar, kalau istri saya ngebolehin saya nikah lagi, saya akan kurban. Misalnya gitu. Kok ternyata dibolehin? Ya berarti semuanya wajib. 5-5-nya wajib. Pertanyaannya, karena mereka 1 keluarga, terus semuanya nadar, apakah kalau bapaknya saja yang kurban, berarti nadar semuanya itu sudah gugur. Artinya sudah dianggap, loh kan kurban 1 kambing bisa oleh 1 keluarga. Apakah iya? Jawabannya tidak. Kalaulah memang 1 kambing bisa untuk 1 keluarga, ya harusnya semuanya, meskipun hanya 1 orang yang kurban, harusnya sudah selesai. Karena 1 kambing bisa untuk 1 keluarga, asalkan masih 1 keluarga. Tapi kan nggak seperti itu. Maksudnya adalah 1 kambing untuk 1 keluarga itu, kalau ada 1 orang yang melakukan, maka kemakruhan itu sudah hilang dari semuanya. Dan mereka semuanya bahkan mendapatkan pahala. Tetapi untuk pekurbannya, pelakunya tetap 1. Nah, mungkin kata kuncinya itu dioleh dan untuk. 1 kambing hanya oleh 1 orang, tapi bisa untuk 1 keluarga. Pahalanya. Nah, ini semoga bisa difahami. Karena di sini banyak polemik dan banyak orang yang agak-agak salah tangkap. Gitu. Padahal tadi Imam Nawawi sudah mengatakan ijma.
semua ulama sepakat satu kambing ya untuk satu bisa dikurbankan hanya oleh satu orang. Maka pelakunya hanya satu orang. Yang perlu niat, yang perlu kemudian memiliki dan seterusnya itu hanya satu orang. Nah, pahala untuk satu keluarga atau inilah yang disebut sebagai sunnah kifayah itu seperti itu. Nah, jadi bagaimana hukum patungan kurban kambing untuk satu siswa satu kelas itu? Maka jawabannya adalah ini tidak sah disebut sebagai kurban, gitu ya. Tapi kalaupun memang mau, ya sebenarnya patungan kambing itu sedekah saja. Terus nanti yang kurban diatasnamakan gurunya, terus siswa yang lainnya dapat pahala mendorong gurunya untuk bisa kurban. Nah, gitu. Ya, insya Allah punya andil di situ kan. Korbannya si guru itu kan berkat anak-anak yang pada patungan. Ya sama nanti misalnya FIM Bogor seperti itu, patungan-patungan. Ya udah ketuanya yang diatasnamakan. Gara-gara yang lain patungan, maka semuanya dapat si ketua ini bisa berkurban. Oke, semuanya dapat andil. Ya meskipun beda-beda, ada yang 100.000, ada yang 200.000, ya beda-beda nanti pahalanya kan begitu. Kurang lebih seperti itu. Oke. Kemudian yang berikutnya, manakah urutan yang lebih afdol di antara hewan-hewan ini? Urutan yang paling afdol, yang pertama itu adalah unta. Untuk satu orang. Kemudian yang kedua, sapi untuk satu orang. Satu sapi untuk satu orang. Yang ketiga adalah satu kambing untuk satu orang. Yang keempat adalah satu unta untuk 7 orang. Yang kelima adalah satu sapi untuk 7 orang. Jadi kalau ditanya, mendingan satu kambing atau 1/7 sapi, maka secara ritual, itu lebih utama satu ekor kambing untuk satu orang. Karena tadi ibadah kurban itu intinya adalah di pemutusan nyawa. Nah, satu kambing itu satu nyawa untuk satu orang itu lebih pas gitu dibandingkan satu sapi untuk 7 orang. Bahkan dalam mazhab Maliki yang mengatakan sapi dan unta hanya boleh untuk satu orang, itu tetap mengatakan kambing lebih utama, satu ekor kambing untuk satu orang lebih utama dibandingkan satu unta untuk satu orang. Dibandingkan satu sapi untuk satu orang. Itu mazhab Maliki mengatakan demikian. Kenapa? Karena Rasulullah itu paling sering itu kurban pakai kambing, bukan unta. Pernah sih Rasulullah kurban itu unta sampai 100 ekor. Beliau menyembelih sendiri itu 63 ekor. Beliau nggak kuat, akhirnya diserahkan kepada Ali. Ali, tolong terusinlah, saya capek gitu. Nah, Sayyidina Ali meneruskan paling dapat belasan. Nah, sisanya dia kecapean juga. Baru belasan sudah kecapean. Akhirnya dia serahkan kepada jagal, dan nanti Rasulullah memerintahkan untuk bayar jagalnya jangan pakai kulit atau pakai kepala. Bayar pakai uang yang lain. Pokoknya daging kurban itu tidak boleh untuk dijual. Nah, itu nanti menjadi satu ketentuan lagi bahwasanya daging kurban tidak boleh dijual. Dan nanti kalau kulit bagaimana? Nanti ada perbedaan pendapat di situ. Oke. Kemudian yang berikutnya, ini saya kira tidak terlalu terjadi di kita, jadi tidak perlu kita bahas. Kemudian, bagaimanakah syarat daripada praktek kurban? Yang pertama adalah niat. Jadi orang kalau mau kurban itu harus niat dalam mazhab Syafi'i. Jadi jangan sampai ada orang dikurbankan atas namanya dia, tapi dia sendiri nggak sadar kalau dia itu diatasnamakan. Itu nggak sah. Karena dia tidak niat. Karena memang ibadah kurban adalah ibadah ritual. Jadi butuh niat. Saya menyembelih di tanggal 10 Dzulhijjah itu memang mau kurban. Bukan mau saya pakai buat jualan bakso. Gitu ya. Jadi tanggal 10 pun ada 2 orang menyembelih sapi yang berbeda. Si A menyembelih sapinya dia, si B menyembelih sapinya dia. Sama-sama tanggal 10 nih. Yang satu niatnya untuk kurban, maka dagingnya adalah daging kurban dengan segala hukumnya. Nggak boleh dijual, boleh dimakan sendiri, disedekahkan, dan seterusnya, dan seterusnya. Sedangkan untuk si B yang ternyata niatnya, kenapa nyembelih sapi? Ya saya kan memang tukang sapi, saya memang tukang bakso lah katakanlah. Saya mau pakai buat jualan bakso, mau bikin bakso misalnya. Ya jadi dagingnya daging bakso. Dan itu halal buat dia untuk dijual dan seterusnya, memang tidak sedang beribadah. Nah, maka niat itu menjadi satu hal yang sangat penting untuk membedakan mana yang ibadah, mana yang bukan ibadah. Itu salah satu fungsi niat ya, membedakan mana yang ibadah, mana yang bukan ibadah. Ya kayak mandi janabah. Bedanya mandi janabah sama mandi biasa apa? Sama persis. Wong sama-sama basah, sama-sama pakai air. Bedanya cuma satu, yaitu niat. Ya masalah oke, teknisnya agak berbeda, iya, tetapi itu tidak wajib. Teknisnya mau mandi janabah itu mirip dengan atau sama persis dengan mandi biasa, itu sah-sah saja. Asalkan pakai niat. Nah, yang membedakan apa? Niatnya. Oke, kemudian yang berikutnya, waktunya. Waktu mulainya adalah setelah sholat dan khutbah Id di tanggal 10 Dzulhijjah.
Itu waktu mulai. Walaupun tidak para ulama nanti beda-beda ya. Ada yang mengatakan sebenarnya semenjak subuh, itu mazhab Hanafi. Tapi kalau jumhur ulama mengatakan semenjak sholat Id. Sholat Id-nya bagaimana maksudnya? Tidak harus semenjak sholat Id, tetapi intinya kira-kira masuk waktu sholat Id, yaitu sholat duha, waktu duha, kemudian kira-kira sudah dikerjakan 2 rakaat dan sudah dikerjakan 2 khutbah, maka silahkan kurban. 2 rakaat katakanlah 10 menit, 2 khutbah katakanlah 10 menit. Jadi 20 menit setelah masuk waktu duha itu sudah boleh kurban. Meskipun dia tidak ikut sholat Id, meskipun di kampungnya juga tidak ada sholat Id. Jadi tidak harus setelah sholat Id, tetapi misalnya ya, di kampung saya sholatnya kebetulan sih 2 rakaat 10 menit doang, tapi khutbahnya sejam. Itu kayaknya baru pertama kali khutbah deh, jadi semuanya dibicarain sama dia. Misalnya begitu kan, khutbahnya sejam. Boleh nggak kalau kita nyembelih kambingnya karena nggak sabar kan, sudah kepengen nyate begitu, kita sembelihnya itu kemudian pas imam masih khutbah kita sembelih aja lah, biar dia cepetan turun gitu, kurang lebih seperti itu. Itu sudah sah. Kenapa? Kalau memang dia sembelihnya itu di durasi setelah masuk waktu sholat duha, plus kurang lebih kalau dilakukan khutbah dan 2 rakaat yang simple, itu sudah selesai. Gitu ya. Jadi batasannya bukan setelah sholatnya, tetapi setelah kira-kira kalau dilakukan itu sudah selesai. Meskipun prakteknya ternyata sholat yang di daerah itu sejam lebih, misalnya. Oke, itu batas awalnya. Kemudian yang berikutnya, batas akhirnya sampai kapan? Yaitu sampai matahari terbenam di hari ketiga tasyrik, yaitu tanggal 13. Di tanggal 10 malamnya, malam itu boleh meskipun hukumnya makruh ya. Makruh karena teknis. Artinya teknis itu ya karena gelap, nanti bagaimana ngurus dagingnya dan seterusnya. Ini kan agak susah. Tapi kalau teknis itu kok bisa disiasati, misalnya pakai lampu, memang sudah proper, itu sudah di RPH ya, rumah potong hewan gitu. Kemudian masalah daging itu aman, ada freezer gede banget, ini aman. Pokoknya semuanya udah aman, maka malam pun jadi tidak masalah. 10 malamnya, 11 malamnya, 12 malamnya, 13 itu sampai minimal sebelum maghrib. Asalkan hewannya sudah dipotong sebelum maghrib, maka sudah sah di tanggal 13. Nah, ini bisa menjadi teknik nih. Kalau misalnya kita pengen kurban, harga kambing 3 juta, tapi kitanya cuma punya duit 2 juta. Harga kambing 3 juta itu karena tanggal 8 sama tanggal 9. Kalau tanggal 10 udah 2,8 itu. Nah, tongkrongin aja tuh tukang kambing. Bang, 2 juta gimana bang? Wah, nggak dapet lah kalau 2 juta. Ini deh 2,8, itu tanggal 10. Jadi sudah datangin lagi besok tanggal 11 gitu. Gimana bang, 2 juta boleh nggak? Ya udah 2,5 deh, 2,5 gitu ya. Itu tanggal 12, 11 itu. Tanggal 12, gimana bang? Datangin lagi aja terus gitu. 2 juta gimana? 2,3 deh, 2,3 gitu misalnya. Tanggal 13 itu habis asar, tongkrongin aja. Gimana bang? Kalau sampai maghrib nggak saya beli, nggak jadi kebeli saya nggak jadi beli nih. Gitu ya. Daripada abang mau pulang lagi, udah transport, ngasih makan, pokoknya malah modal lagi nanti keluar, udah sini 2 juta saya ambil gitu kan. Ya udah deh, ambil gitu, misalnya gitu. Bismillahirrahmanirrahim, sembelih asalkan belum maghrib sah. Masalah bagiinnya kapan? Urusan nanti. Karena memang ibadah kurban itu ibadah nyembelih, bukan ibadah bagi-bagi daging. Nah, itu bagiinnya tuh nggak ada terikat oleh apapun sebenarnya. Oke, kemudian batas waktu memakan dagingnya kapan? Nah, ini sampai kapanpun. Dulu memang pernah dibatasi hanya 3 hari. Pokoknya sebelum 3 hari harus sudah habis. Kalau 3 hari kok belum habis, harus dibagi-bagikan kepada orang. Itu sempat, tetapi sekarang silahkan mau disimpan sampai kapanpun. Bahkan ada beberapa orang yang rendang pas hari raya Idul Fitri itu ternyata adalah daging kurban tahun lalu gitu. Ada yang seperti itu, saking lamanya, ya nggak masalah gitu ya. Atau orang dikaleng-kalengin ya, kalau yang dari Saudi atau dari Australia dan mana-mana itu dikaleng-kalengin seperti itu juga tidak masalah. Oke, ini masalah waktunya. Kemudian yang berikutnya lagi, untuk hewannya itu minimal hanya terbatas kepada al-an'am. Al-an'am itu apa? Kalau nggak unta, sapi, ya kambing. Walaupun di Indonesia itu kita taunya kambing sama sapi saja ya. Sapi dengan segala jenisnya, termasuk kerbau. Ya, sapi kan banyak jenisnya. Kambing juga dengan segala jenisnya. Ada kambing, ada domba, ada tahu nggak bedanya kambing sama domba? Saya yakin banyak teman-teman yang nggak terlalu tahu juga. Domba itu yang bulunya tebel, keriting. Kalau kambing itu yang bulunya tipis, yang lurus biasanya. Atau kalau tahu sound the sheep, itu domba.
Itu. Nah, kambing itu yang bukan sondesip lah pokoknya gitu. Hanya itu saja. Maka misalnya nih, wah saya di kampung saya mau kurban di kampung saya. Tapi kalau saya kurban kambing itu paling cukup untuk 30 kakak saja. Padahal di kampung saya itu 100 kakak dan yang kurban cuma saya doang. Wah, gini aja deh. Saya beli ayam saja dengan 3 juta itu dapat 100 ekor. Saya sembelih semuanya di hari itu, kemudian saya bagikan satu kakak itu 1 ekor ayam. Dagingnya lebih banyak dibandingkan 3 juta untuk beli kambing. Boleh apa enggak? Boleh Ustaz, tapi nggak termasuk hukum. Sudah tahu ya hukumnya ya. Boleh secara hukum ya, terserah dia kan. Masa nggak boleh apa yang membuat itu terlarang. Tetapi secara ibadah itu tidak bisa dikatakan sebagai kurban karena kurban hanya terbatas kepada ini saja, unta, sapi, kambing saja. Di luar itu tidak boleh. Kemudian yang berikutnya harus setelah cukup umur. Nanti umurnya berapa akan kita bahas lebih lanjut lagi. Kemudian tidak cacat. Ya, tidak cacat itu tidak boleh buta, kemudian tidak sedang sakit, tidak terpotong telinganya, terpotong buntutnya, walaupun kalau terpotong tanduknya nggak apa-apa karena tanduk itu nggak dimakan. Kata ulama terpotong tanduk nggak apa-apa karena tanduk itu tidak dimakan. Mohon maaf, bagaimana kalau terpotong testisnya? Tahu testis lah ya. Testis tahu kan ya? Telurnya itu sah apa enggak? Ulama mengatakan itu juga sah karena memang tidak dimakan. Kata para ulama. Tetapi ulama itu pastinya bukan orang Indonesia. Karena kalau di Indonesia, testis atau torpedo itu justru malah paling cepat hilang. Gitu. Ini kemana torpedo udah hilang duluan. Gitu. Nah, beberapa orang tuh malah ngincer itu duluan. Gitu. Ternyata itu dimakan kalau di sini. Gitu. Nah, apakah sah atau tidak? Kalau kata para ulama sih sah-sah saja. Karena itu bukan sesuatu yang dimakan. Tetapi ternyata itu dimakan di Indonesia. Ya, tapi tetap sah. Kemudian apalagi? Tidak pincang. Kemudian tidak kurus. Nah, bahkan kalaupun pincangnya itu begini, hati-hati juga teman-teman. Sudah beli kambing. Kemudian ya biasanya sehari 2 hari sudah sampai ke masjid atau tempat kita kurban. Kemudian setelah itu dikorbankan. Sebelum dikorbankan itu kita tarik-tarik dari tempat kandangnya menuju tempat penyembelihan, di situ jatuh, kemudian pincang, nggak sah. Nah, maka harus hati-hati betul itu. Jadi sebelum dia meninggal itu harus sempurna. Karena memang ini persembahan untuk Allah. Jadi nggak boleh yang buta, yang sakit gitu. Ketahuan buta dari mana? Buta antara matanya nggak ada, kelihatan buta, atau mungkin matanya ada tapi tidak berfungsi. Yang mana kelihatan betul, dia itu pokoknya kalau jalan nabrak-nabrak terus gitu. Oke, berarti buta. Itu nggak boleh. Padahal secara daging mungkin nggak ngaruh ya, yang buta apa yang enggak kan gitu ya. Tetapi tetap tidak diperbolehkan. Kemudian yang berikutnya adalah tidak kurus, yang sangat kurus begitu. Kemudian tidak memakan najis, karena nanti kalau makan najis itu hukumnya bisa jadi haram. Jadi ini makanya teman-teman jangan terlalu suka sama lele lah. Lele itu masa lalunya itu terlalu buruk mereka itu. Jadi kita tahu kan lele kan. Nah, maka makan lele itu sebenarnya tidak diperbolehkan jika dia itu makannya kotoran, makan najis-najis, kemudian setelah makan najis langsung kita makan, itu nggak boleh. Kalaupun mau dia makan najis, mau kita makan, itu harus diisolasi dulu, tidak diberi makanan najis dulu, di tempat yang bersih, sehingga kurang lebih sehari atau 2 hari menjadikan dia itu tubuhnya bersih dari najis dan boleh kita makan. Itu namanya jalalah, hewan yang memakan najis, itu nggak boleh. Kemudian yang berikutnya adalah milik yang berkurban atau diberikan izin untuk berkurban pakai hewan itu. Artinya kalau misalnya begini, kita sebagai tukang jagal, saya tukang jagal lah misalnya, terus saya nggak pernah kurban, saya pengen kurban. Nah kan orang rata-rata sekarang itu kan orang yang nyembelih kambing nggak berani sendiri. Padahal itu sunahnya nyembelih sendiri. Kita nggak berani sendiri nyembelih kambing, akhirnya ke tukang jagal. Ya udahlah, saya niatkan saja kurban kambing ini, saya niatkan bukan untuk dia tapi untuk saya. Bismillah. Sah apa enggak? Enggak. Tidak sah untuk dirinya dan tidak sah untuk orang yang diwakilkan. Karena dia bukan menyembelih untuk orang itu. Nah, ini makanya ketempuan harus ganti dia. Kenapa? Karena bukan milik dirinya, harus milik dirinya atau dia diizinkan untuk berkorban pakai nama dirinya. Kalau tidak, maka tidak diperbolehkan. Oke. Itu terkait dengan teknisnya. Dan umurnya berapa? Nah, ini perbedaan pendapat. Kalau unta semua ulama itu 5 tahun yang mengatakan. Kalau kambing ya, kalau unta 5 tahun, tapi kalau untuk kambing itu tadi ya, kambing itu yang kecil gitu ya, bukan yang bulunya tebal. Mazhab Hanafi, Maliki dan juga Hambali mengatakan 1 tahun sudah cukup, tapi Syafi'i mengatakan minimal 2 tahun.
kalau kambing. Sedangkan untuk sapi 2 tahun semua ulama sepakat. Dan untuk domba, nah ini makanya harus paham bedanya kambing sama domba. Karena kalau untuk domba, itu Hanafi dan Hambali mengatakan cukup 6 bulan sudah bisa dikurbankan. Sedangkan mazhab Maliki dan Syafi'i minimal usianya adalah 1 tahun. Jadi bisa dikatakan kambing sama domba itu, kalau kambing 1 tahun, maka dombanya itu setengah tahun pun sudah boleh. Karena memang cenderung domba lebih besar dibandingkan kambing. Oke, itu perbedaan usia. Maka teman-teman juga harus paham, kalau kambing sama domba saya kira harus paham. Kalau sapi itu sapi, mau limosin, mau Jawa, mau semental, mau Bali, mau kerbau, itu sama-sama 2 tahun. Kemudian berikutnya, ini sudah mau habis ya, bagaimana kurban untuk mayit? Sah atau tidak? Ada 2 kondisi. Kalau berdasarkan wasiat mayitnya, itu almarhum bilang, nanti ya tahun ini saya kurbanin ya, kalau saya nggak nyampe usia saya misalnya, maka semua ulama sah, sepakat, sah itu. Kenapa? Karena dia berniat, dia memang mau kurban. Artinya dia yang melakukan sebenarnya, cuman diwakili sama orang lain. Sedangkan kalau tanpa wasiat, maka mazhab Syafi'i mengatakan tidak boleh, karena tidak ada niat dari dirinya. Oke, sedangkan mayoritas ulama mengatakan hukumnya diperbolehkan, mazhab Maliki mengatakan boleh, tapi hukumnya adalah makruh. Kenapa kok jumhur ulama mengatakan boleh? Karena ibadah kurban itu lebih dominan ibadah harta. Dan kalau ibadah harta itu boleh untuk diatasnamakan almarhum yang sudah wafat. Itu sepakat kalau ibadah harta, sedekah, itu sepakat bahwa sah untuk kita atasnamakan almarhum, itu ulama sepakat, nggak ada perbedaan sedikit pun. Tetapi masalahnya ibadah kurban itu ibadah harta atau ibadah ritual. Itu yang menjadi perbedaan pendapat di situ. Oke. Kemudian yang berikutnya ada beberapa kesunahan kalau sebelum kurban ya. Oke, ini tidak mencukur rambut dan memotong kuku itu juga merupakan hukumnya sunnah meskipun ada yang mengatakan wajib hukumnya. Kemudian kalau saat berkurban itu sunnahnya nyembelih sendiri. Walaupun ini jarang ya kita lakukan ya. Coba di sini ada nggak yang berani nyembelih kambing? Jangankan kambing, ayam aja pada nggak berani gitu. Ya, kita sering mungkin tiap hari makan daging, entah ayam, entah kambing, entah mungkin sapi, tetapi hampir tidak ada yang kita sembelih sendiri. Jadi sudah bergeser memang. Makanya zaman Nabi itu tidak pernah ada yang namanya panitia kurban, tuh nggak pernah ada. Orang kurban ya kurban sendiri-sendiri, sembelih sendiri-sendiri. Nggak pernah Masjid Nabawi kok jadi tempat kurban, nggak pernah ada. Apalagi kok sampai Umar bin Khattab, terus Sayyidina Abu Bakar, terus bikin rompi yang bertuliskan panitia kurban, itu nggak pernah sama sekali itu. Ya, tapi karena realitas sekarangnya seperti itu, maka kita dibikinkan panitia. Ya, jadi sunahnya menyembelih sendiri. Kemudian yang berikutnya adalah menghadapkan hewan ke arah kiblat dan berdoa, dan juga ada beberapa bacaannya. Itu adalah kesunahan ketika kita berkurban, dan sunnah juga bagi kita untuk memakan dari dagingnya. Sehingga ini kalau kita kurban kok tidak di tempat kita sendiri, kita nggak bisa menyembelih sendiri, atau minimal menyaksikan kalau tidak menyembelih. Karena nanti Rasulullah itu menyatakan kepada Aisyah atau Fatimah begitu, dia kan nggak nyembelih sendiri kan kalau perempuan. Oke, silakan kamu saksikan kambing yang akan dikurbankan buat kamu. Saksikan. Jadi kita sunnahnya menyaksikan. Dan disunahkan bagi kita untuk memakan dari daging yang kambing yang kita sembelih itu. Yang berikutnya lagi adalah di situ ada syiar. Buat misalnya punya anak begitu kan, itu ada perasaan kayak, nak tuh kurban. Jadi ada syiarnya, sudah mengajari anak, itu akan tertanam sampai besok besar. Oh, kalau setiap hari raya Idul Adha itu nyembelih kambing, nyari kambing, terus ngopenin kambingnya dulu, terus dikurbankan, terus kita bagi-bagi, terus ngambil, dan seterusnya, dan seterusnya. Itu ada syiarnya seperti itu. Berbeda kalau kita misalnya kok ditransfer, kurban di pelosok daerah. Itu kan jam 12 malam, kita buka HP, transfer, habis itu kirim bukti transfer ke panitia, selesai. Nggak terlihat, tidak terekam oleh sang anak, oleh orang-orang di sekitar kita. Itu kekurangan kalau kita kurban jauh. Tapi kadang kita kurban deket pun kita juga nggak nonton, masalahnya itu. Kita yang nggak nonton, kita yang nggak ini. Jadi secara ritual itu memang lebih utama kurban di dekat rumah. Secara ritual, tapi secara sosial bisa jadi lebih baik yang itu. Gitu. Nah, maka monggo silahkan, dua-duanya sah. Tinggal mana kepentingan yang lebih akan kita kejar. Apakah kepentingan ritualnya atau kepentingan sosialnya. Dan dua-duanya tidak masalah, itu pilihan. Jangan dibentur-benturkan. Monggo silahkan tentukan masing-masing, toh dua-duanya juga sah.
Oke, kemudian nah ini beberapa doanya ya. Saya kira nanti saya serahkan ininya untuk dibaca sendirilah. Kemudian yang berikutnya, larangan ketika berkurban adalah haram untuk menjual daging atau kulit kurbannya itu, ya, karena barang siapa yang menjual dagingnya atau kulitnya maka tidak ada kurban bagi dirinya. Nah, ini untuk daging ya, ulama sepakat seperti itu. Tetapi untuk kulit dan kepala itu mazhab Hanafi mengatakan diperbolehkan untuk dijual, tetapi hasilnya harus disedekahkan kepada fakir miskin. Itu boleh. Itu mazhab Hanafi mengatakan boleh seperti itu. Sedangkan jumhur ulama mengatakan tidak boleh. Pokoknya kita kurban, kita nggak boleh jual itu barang. Semuanya dari kambing itu dari A sampai Z, dari kepala sampai kaki, semuanya harus dimakan sendiri atau kasih orang atau terserah. Makanya dalam mazhab jumhur ulama itu juga begini. Kalau kita kurban, terus kita sembelih, habis itu kita masak, habis itu kita makan sendiri, dihabisin sendiri, nggak ada satupun yang disisakan buat orang. Sah atau tidak kurban? Sah. Karena ibadah kurban ibadah nyembelih, bukan ibadah sedekah. Makanya kalau setelah kurban kok sedekah, 2 ibadah dia dapat. Yang wajib atau yang menjadi syarat sahnya kurban itu adalah nyembelihnya. Udah mati, selesai. Masalah bagi-bagi atau tidak, mazhab Hanafi, Maliki mengatakan kalaupun tidak, nggak masalah sama sekali. Tapi kalau Syafi'i dan Hambali, misalnya nih, satu kambing kita habiskan sendiri gitu ya terserah, habis itu misalnya rumah sakit atau apa urusan dia, tapi pokoknya habisin sendiri gitu. Setelah dihabiskan sendiri, kurbannya sah atau tidak? Sah, tetapi dia punya kewajiban untuk beli daging untuk sedekah kepada orang. Tapi artinya tidak menjadikan kita menghabiskan makanan atau daging kita itu menjadikan kurban kita tidak sah. Itu bukan merupakan syarat sah. Tapi dia punya kewajiban yang muncul gara-gara kita nggak sedekah gitu. Jadi harus disedekahin memang. Sedekahnya berapa? Sedekahnya ya kira-kira yang pantas disebut sedekah. Ya sekilo apa setengah kilo lah gitu ya, kurang lebih setengah kilo itu kan sudah pantas disebut sedekah. Dari 30 kilo kita setengah kilo doang sedekah, sah. Sisanya makan sendiri, makan sama keluarga sendiri, pakai kambing guling dan seterusnya. Itu tidak masalah. Oke, itu pembagiannya. Nah, nanti daging itu disunahkan bagi 3. Kita makan sendiri sebagai suatu bentuk pengambilan berkah. Kita hadiahkan kepada orang yang tidak butuh, artinya yang kaya bukan yang miskin. Yang ketiga, kita berikan kepada fakir miskin atas nama sedekah. Oke, bagi 3 ya. Buat kita nggak boleh menjualnya, karena kita hanya punya hak pakai, tidak punya hak milik. Buat orang yang menerima atas nama hadiah, bukan karena miskin, juga hanya punya hak pakai, tidak punya hak milik. Dia boleh makan atau ngasih makan orang aja. Tidak boleh dia kemudian menjualnya. Tetapi daging atau kulit atau apapun yang diterima oleh fakir miskin, itu atas nama sedekah dan itu berpindah ke pemilikan, menjadi milik dia 100%. Dia punya hak milik. Maka mereka boleh untuk menjual daging yang mereka terima, kulit yang mereka terima, kepala yang mereka terima. Makanya panitia kalau kebingungan, ini kulit diapain ya? Gak ada yang mau kalau karena nggak boleh dijual kan? Nggak ada yang mau kalau terima. Kasih aja fakir miskin, jual. Kalau memang nggak mau dimakan, jual aja gitu. Jual kemana? Ini kalau mau gampang ibaratnya, jual ke saya juga nggak apa-apa. Nanti saya jualin lagi ke orang, nggak masalah. Tapi kasih dulu kepada dia. Karena kalau di tangan fakir miskin itu boleh dijual. Sedangkan di tangan panitia kurban tidak boleh dijual karena panitia itu adalah wakil daripada pekurban. Oke, kemudian haram untuk mengupah jagal dengan daging kurban. Kemudian untuk potong kuku, menurut mazhab Hambali hukumnya haram potong kuku bagi seseorang yang mau kurban kalau sudah masuk tanggal 1. Tapi jumhur ulama mengatakan hukumnya cuma makruh, nggak sampai haram kok. Karena nanti ada dalil-dalil yang mengatakan bahwasanya ya dia kan bukan muhrim. Dia kan bukan sedang ihram. Yang nggak boleh potong kuku segala macam itu kalau lagi ihram. Kalau nggak lagi ihram nggak apa-apa. Dan seterusnya. Oke, itu terkait dengan beberapa larangannya. Untuk ini saya kira, ini apakah masih ada waktu atau kita ke tanya jawab saja? Mana Mas Iqbal? Ya, gimana dari teman-teman panitia mungkin bisa beri jawaban nih. Cek, lanjut aja. Diskusi aja kali ya, diskusi. Diskusi saja ya. Baik. Oke. Berarti kita cukupkan. Untuk selanjutnya kita diskusikan saja apa yang mungkin belum terbahas. Allahu a'lam bishawab. Saya kembalikan kepada Mas Iqbal. Ya, insyaallah, alhamdulillah. Jazakallah khair, Ustaz Akil. Insyaallah ilmunya detail, terperinci, dan benar-benar membahas hampir seluruh elemen ya. Dan mungkin tadi juga Debrian juga kebetulan dapat
pesan terkait untuk pertanyaan. Dan alhamdulillah beberapa pertanyaan justru sudah terjawab tuntas. Jadi tidak perlu dibahas lagi. Cuma memang ada beberapa sedikit Ustaz, yang dimana ada salah satu pertanyaan itu dari yang melalui chat dulu ya tadi. Sudah dirangkumkan ke panitia dan mungkin ada yang bertanya ke panitia. Jadi, nah ini terkait kurban dan akikah nih, Ustaz. Akikah kan juga dia mengkurbankan kambing atau domba ya. Nah, ini dipertanyakan itu adalah bolehkah kurban dulu tapi ternyata dulu belum pernah diakikah, atau akikah dulu baru kurban? Itu pertanyaan. Mungkin itu sejenis Syawal dan Ramadan kali Ustaz. Mungkin tahu betul. Baik, Atau begini. mau di sekalian semua Ustaz, atau mau Satu-satu saja ya. Baik. Oke, kayaknya agak banyak, saya singkat-singkat saja. Begini. Siap. Ibadah kurban itu yang kena perintah itu kita. Ibadah akikah itu yang kena perintah bapak kita. Ya, walaupun boleh bagi kita untuk kemudian menyelesaikan tugas bapak kita yang belum selesai, nggak apa-apa. Tapi kalau belum, ya nggak ada urusan. Jadi kurban. Meskipun belum akikah, nggak apa-apa. Dan lebih baik mana? Katakanlah kok milih ya. Wah, tapi saya pengen akikah juga, saya pengen kurban juga. Kurban aja. Karena kurban waktunya lebih terbatas, yaitu 4 hari saja. Akikah bisa kapan saja. Namanya juga sudah kodok itu. Namanya kodok itu sudah kapan saja. Dan kenapa dilema untuk mengakikahkan diri dengan kurban itu selalu datang pas mau kurban? Kenapa kok nggak akikah itu kapan gitu loh? Yang jangan pas kurban gitu, biar nggak ada pertanyaan. Gitu. Baik, Allahu a'lam bishawab. Masya Allah, baik. Lanjut, tadi ada beberapa pertanyaan Ustaz dari di kolom chat, dan alhamdulillah juga sudah terjawab juga langsung sama Ustaz tadi dari materi-materi. Cuma memang Debran izin dulu untuk melihat dari atas sedikit sebentar. Baik, ini tentang satu keluarga untuk 7 dan lebih itu kan tadi sudah dibahas. Berarti itu lebih ke, kalau untuk hukum melaksanakan kurbannya tetap satu, tapi kalau untuk pahala bisa untuk tergantung diniatkan untuk berapa orang. Ya, betul. Ya, secara otomatis satu keluarga udah dapat semua. Hmm. Ya Berarti minimal kalau- begini, gugur kemakruhan dari seluruh anggota keluarga. Minimal itu. Terus kalau untuk yang ada komunitas membuka patungan kurban kambing, itu yang gugur kemakruhannya juga atau memang hanya atas nama sedekah, Ustaz? Yang lain hanya atas nama sedekah saja, bukan kemakruhan. Oh. Karena bisa jadi kalau dia mampunya patungan kan berarti memang belum mampu, ya nggak makruh juga bagi dia. Oh, iya. Gitu ya. Kalau mampu kok cuma ikut patungan, ya nggak bisa, sendiri harus. Gitu. Ya gitu kurang lebih. Terus juga ada ditanyakan Ustaz, ini terkait jika memang pekurban kan menyerahkan hewannya ke panitia kurban untuk menyembelih, tapi si pekurban ini tidak mau membayar upah ke penyembelihnya kurban itu ke panitia, itu bagaimana hukumnya Ustaz? Ya terserah panitia. Namanya panitia itu kan wakil. Wakil itu bisa free, bisa berbayar. Ya kalau ibaratnya gini, itu ibadah kurban yang harus menyelesaikan seluruh urusan dari A sampai Z itu ya pekurbannya. Nah, karena dia mungkin nggak sempat atau nggak punya kemampuan atau nggak tega dan seterusnya, akhirnya bayar orang, kan begitu. Nah kalau orang yang diminta kok nggak perlu dibayar dan terima, ya monggo silahkan. Tapi kalau memang ya nggak bisa lah, masa kayak gitu, tidak diperbolehkan bagi panitia untuk menerima hal itu dengan kompensasinya adalah beberapa dagingnya diambil sebagai bayaran. Itu nggak boleh. Lebih baik ditolak, Pak. Wong yang kurban sampean kok, yang kurban yang repot saya, nggak mau saya. Misalnya begitu, katakan saja. Bahkan panitia kurban tuh ngambil profit pun nggak masalah. Misalnya satu sapi segala proses dari pemotongan terus potong-potong daging, plastik segala macam itu biayanya butuh 1 juta misalnya. Sama panitia, oke, 1 juta untuk operasional, 1 juta untuk keuntungan kita. Sah karena memang itu jasa. Nggak masalah memonetize itu. Bahkan ya kalau memang ada. Cuman kan biasanya kalau terlalu mahal kan, ya sudah deh saya nanya-nanya saja, saya tak coba masjid sebelah kan gitu. Ya, harga kan supply and demand kan tetap. Baik. Oke, gitu. Boleh lanjut ya Ustaz. Ini mohon izin bertanya Ustaz, kalau misalnya yang menyembelih hewannya ternyata pakai pisau yang kurang tajam, qadrullah nih, pas ditanya kok nggak tajam, tapi berarti kan hewannya itu mati karena luka dan bikin kurbannya apakah jadi sah dan tetap sah atau tidak sah? Karena pas mau dipotong ternyata nggak tajam gitu kan, jadi membuat si hewan itu terluka, itu kan jadi membuat sakit juga si hewan kurban. Nah, yang seperti itu apakah tetap dianggap sah atau tidak sah? Oke, di situ ada perbedaan pendapat yang agak panjang begitu ya. Apakah memang harus tidak boleh diangkat itu pisau atau tidak?
Karena begini, bisa dikatakan demikian, apakah matinya itu karena disembelih atau mati karena kesakitan, padahal belum sah proses penyembelihan itu. Proses penyembelihan itu kan nanti ada 4 nadi di sini. Ada 4 nadi itu nanti minimal 2. Kalau mazhab Syafi'i itu minimal 2, terserah yang mana saja minimal 2. 2 yang terpotong maka sah. Nah, jika baru 1 yang terpotong, tapi karena kelamaan tidak dieksekusi, artinya karena masalah teknis gitu, kemudian keburu mati, itu bisa dikatakan itu sebagai bangkai. Walaupun nanti sebagian ulama mengatakan ya asalkan sudah terpotong salah satunya, kemudian dengan sembelih itu ya meskipun diangkat beberapa kali itu masih sah gitu. Ya, maka sebaiknya siap-siap betul itu, apalagi kambing, apalagi sapi gitu ya kan gede itu, jadi harus dipastikan dulu lah. Ini kan salah satu dari bentuk ihsan. Ihsan kita kepada hewan itu bukan tidak memotongnya, bukan tidak menyembelihnya, tetapi ketika menyembelih, sembelihlah dengan wal yurih dzabihatahu. Sembelihlah dia dengan nyaman. Jadi harus dibikin nyaman terlebih dahulu, baru disembelih gitu ya. Walaupun kelihatannya jahat ya. Dibikin nyaman terus disembelih gitu. Oke. Baik, Ustadz, mungkin untuk itu kita juga beranjak dulu untuk yang live langsung bertanya nih dari teman, ada yang raise hand, kebetulan ada Muhammad Fadil, mungkin bisa langsung menanyakan terkait langsung pertanyaannya para Ustadz. Apa dulu? Oke, makasih untuk kesempatannya Bang Iqbal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, makasih kesempatannya Bang Iqbal. Saya Muhammad Fadil Alisa dari Indramayu sebenarnya, cuman posisinya lagi mengantau di Koja Jakarta Utara. Jadi ini mau bertanya juga ke Ustadz terkait mungkin masalah tentang kemampuan. Tadi kan kedengaran nggak suara saya sebelumnya? Iya. Saya khawatir soalnya kecil. Hah? Terdengar. Kedengaran? Oke. Saya mohon maaf ya, ini pakai headsetnya Bluetooth sama pakai masker juga, saya soalnya lagi di luar. Jadi gini Ustadz, tadi kan Ustadz bilang kan adalah masalah tentang kemampuan. Kemampuan tuh kan sama Imam Abu Hanifah itu kan diwajib, sama yang di sini juga ada kan gitu, tentang kemampuan. Nah yang saya tanyakan, kemampuannya seberapa ketika kita bisa dikatakan bertobat juga gitu? Apakah kemampuan dari maksudnya hartanya misalkan seberapa kan gitu, hartanya minimalnya harus punya berapa persen ya biar supaya bisa berubah gitu. Apakah yang mungkin yang sama seperti sedekah yang artinya maksudnya misalkan hartanya sekian kita 2,5% gitu dari zakat atau sebagainya, apakah seperti itu Ustaz gitu? Itu sih. Bahkan juga apakah ada perbedaan juga ketika misalkan kata Imam Abu Hanifah yang misalnya masalah tentang wajib itu ukurannya seberapa dan sunnah itu kemampuannya ukurannya seberapa. Itu sih, itu yang pertama. Yang kedua, kadang anak-anak itu kan pengen banget kan bertobat. Ya, masih Mbak ya. Maaf, ada ini. Ini kan siapa ya? Itu kan biasanya kan ada anak-anak juga pengen kadang lihat orang tuanya lihat tuban, jadi pengen semangat nih ada tuban. Jadi akhirnya pengennya bertobat. Apakah misalkan nanti anak-anak itu bertobat itu juga bisa dikatakan misalkan anak-anak bertobat itu bisa dikatakan bertobat gitu, meskipun mungkin umurnya belum sampai umur 17 tahun sih paling minimal kan gitu. Itu terima kasih Ustaz pertanyaannya, kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Begini Pak Fadil, mampu dalam mazhab Hanafi dengan mampu menurut jumhur ulama itu beda. Menurut mazhab Hanafi, orang yang dikatakan mampu dan berimplikasi wajib itu minimal punya nisab zakat mal. Oke. Nah, nisab zakat mal itu ya paling dekat dengan kita kalau kita bukan petani, bukan peternak gitu ya. Ya uang. Uang itu berapa? Ya kurang lebih 85 gram emas atau 20 dinar. 85 gram emas. Karena nanti ada hadis mazhab Hanafi mengatakan bahwasanya namanya ibadah kurban itu adalah ibadah harta. Ibadah harta itu adalah masuk ke dalam bab sodakoh. Dan la sodakota illa an daghril hina. Tidak ada sodakoh kecuali dari orang yang kaya. Nah, kaya dalam Islam standarnya itu adalah kaya dalam zakat. Nah, sehingga menggunakan itu. Sehingga orang kalau punya duit kok kurang dari 85 juta, itu tidak wajib zakat dalam mazhab Hanafi. Tapi jumhur ulama mengatakan asalkan bisa membeli kambing dengan mencukupi kebutuhan keluarga yang pokok, maka sudah dikatakan mampu dan silahkan berkurban.
Itu batasan untuk masalah kemampuannya. Kemudian yang berikutnya, bagaimana dengan anak kecil? Apakah kemudian dia bisa kurban? Asalkan sudah bisa niat, maka sudah bisa melakukan ibadah kurban sebagai pelaku. Ya, walaupun nanti jumhur ulama mengatakan atas nama bocah itu kan juga tidak masalah gitu. Karena atas nama itu boleh dalam pandangan jumhur ulama. Tapi kalau mazhab Syafi'i harus ada niat. Nah, niat itu ya kurang lebih usia 8 tahun, 9 tahun itu sudah bisa untuk berniat, aku mau kurban, bisa. Kambingnya dibeliin nama bapaknya, gitu kan. Yang bayarin ke panitia bapaknya, yang ngurusin bapaknya dan seterusnya. Tapi ini aku ya Pak ya, ya oke, niat kamu. Ini kamu niat kurban, liatin kan gitu. Nah, itu syiar, itu ya bagus juga kalau bisa seperti itu, bagus juga gitu. Dia akan menjadi satu pelajaran yang diingat sampai dewasa nanti dan akan melakukan hal yang sama kepada anaknya nanti. Gitu. Maka ini perlu dilestarikan lah yang seperti ini. Kayak gitu. Allahu a'lam bishawab. Itu pertanyaan 2 itu ya, semoga bisa difahami dan bisa menjawab lah. Gimana Mas Muhammad Fadil? Sudah clear ya tadi ya? Ya, udah cukup sih. Tapi ini menarik banget ya masalah anak. Berarti meskipun umur belum 17 tahun itu, sudah umur 8 tahun, 9 tahun itu bisa dikatakan kurban jika rasakan satu, yang penting niatnya. Ya sudah bisa. Ini Kalau itu semoga mazhab bisa Syafi'i ya, jadi di luar masyarakat. Syafi'i malah nggak harus itu. Oh gitu. Berarti dikatakan masih sedekah gitu ya Ustadz ya? Bisa jadi ya? Kalau di Ya bukan sedekah, ya ibadah kurban adalah ibadah kurban. Ya sebagaimana yang tadi saya sampaikan gitu. Artinya sedekah dan kurban itu 2 ibadah yang berbeda, yang sering terjadi dalam satu kata. Oke. Alhamdulillah. Jazakallah khairan. Waalaikumsalam. Ustadz, ada juga pertanyaan Ustadz terkait tadi Ustadz kan juga memberikan hukum terkait berkurban ini dari beberapa perbandingan mazhab. Nah, tapi memang ada kan dari mereka atau kita yang mungkin kita pahamnya kita tuh mazhabnya Syafi'i dan di Indonesia Syafi'i. Tapi apakah memang ketika berkurban dia bisa memilih mazhab yang lain atau memang harus satu? Itu kan cerita itu ada pertanyaan. Atau misalnya dia biasanya bermazhab Hanafi, tapi ingin berkurban dengan level yang sudah ditentukan oleh Syafi'i. Itu bagaimana Ustaz untuk menyikapi? Sebenarnya begini, kita itu tidak mungkin juga bisa konsisten satu mazhab untuk semua urusan dari A sampai Z. Yang penting itu adalah ya kalau kita sudah milih satu mazhab ya sudah, jangan pindah-pindah kecuali nanti ada kebutuhan. Ya walaupun sebenarnya sih sebagai orang awam itu asalkan ada mazhab yang membolehkan udah cukup selesai, cukup menjadi pegangan kita untuk besok menghadap kepada Allah. Kenapa kok kamu begini? Ya kata ulama ini, gitu aja selesai. Ya tanya aja sama dia kan gitu, kurang lebih seperti itu. Malaikat suruh nanya ke dia, saya cuma ngikut aja. Karena emang kita tugas orang awam itu fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun, itu menjadi satu hal yang paling pokok, paling inti. Gitu. Jadi nggak masalah ya, misalnya kok panitia nih, biasanya panitia begini. Ustaz, kita itu kan nggak boleh jual itu paling sering itu masalah memang daging kepala, kemudian lulang itu kulit dan seterusnya, itu gimana gitu kalau kita nggak boleh jual gimana ya? Kalau mau hati-hati betul, udah itu kulit segala macam kasih fakir miskin, kemudian si fakir miskin itu suruh jual. Nah, kalau supaya mudah lagi, panitia menyediakan jualnya ke sini nih, ini ada orang yang saya persiapkan untuk kalau mau jual ke sini, dia mau beli harganya sekian. Tapi hanya sebagai tawaran saja, alternatif. Tapi kalau dia, oke terima kasih, saya terima kulitnya, gitu ya. Kemudian, tapi adik saya juga tukang kulit, saya mau jual ke dia saja. Ya monggo terserah, gitu. Nggak boleh dipaksa ya. Saya mau kasih kamu, tapi dengan syarat kamu jual ke sini. Nah, seolah-olah dia pemilik daripada kulit kalau seperti itu kan. Nah, saya kasih saja, udah kasih. Setelah itu silakan jual kemana juga terserah. Tapi kalau mau ke sini biar nggak repot, ini ada juga loh yang mau beli. Nah, itu jumhur ulama seperti itu sudah sah itu. 4 mazhab semuanya sudah sah. Tapi kalaupun mau pakai mazhab Hanafi, yaitu yang mengatakan panitia atau mungkin pekurban menjualnya dulu, kemudian dari uangnya itu kita berikan kepada fakir miskin, itu juga sah. Itu Hanafi tapi yang mengatakan sah ya. Jumhur ulama mengatakan tidak boleh tetap. Nah gitu. Baik, Ustaz. Terus juga ini ada pertanyaan lanjutan ini Ustaz, untuk pemotongan yang dimana tadi kan tidak boleh menjatuhkan dan lain sebagainya. Nah, tapi kan di Indonesia itu seringnya kita lihat kan apalagi pemotongan sapi harus sampai diikat, ditarik sampai jatuh. Itu kan entah seperti apakah itu memang melukai atau enggak, kita kurang paham. Tapi bagaimana dengan yang kayak gitu Ustaz? Apakah memang harusnya kalau kita lihat di Saudi kan pemotongan unta misalnya ketika lagi berdiri loh potong dan langsung
terjatuh Ya. sendirinya gitu ya. Tapi kalau di Indonesia itu bagaimana Ustaz? Itu kan harus Jadi begini, dijatuhin. kalau sapi sama kambing kayaknya memang begitu caranya. Kalau onta itu memang jadi gini, onta itu kan lehernya panjang. Kalau sapi kan lehernya pendek. Ya, yang dipotong ya di situ lah, nggak ada tempat lain. Tapi kalau onta kan panjang, yang ujung atas, tengah apa bawah, yang dipotong ada yang bawah, yang dekat dada. Dan itu memang dia berdiri langsung cus 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 selesai memang. Lebih mudah untuk motong onta memang. Gitu. Jadi kalau dijatuhkan seperti itu asalkan tidak sampai melukai pincang, sampai tidak pincang ya. Kalau luka-luka dikit ya nggak masalah lah. Tapi kalau sampai pincang, patah kakinya gitu, itu jadi masalah. Tapi kalau tidak, ya saya kira jagal itu memang harus profesional. Jangan malam nonton YouTube besok jadi jagal gitu, jangan gitu. Jangan coba-coba gitu. Itu harus profesional betul, makanya ya agak dibayar mahal itu ya agak pantas lah gitu, karena itu kemampuan yang sudah sangat langka sekarang itu harus yang profesional. Maka saya kira sih tidak masalah untuk proses yang sudah sering terjadi itu tidak masalah insyaallah. Allahu a'lam bishawab. Ya, Ustadz, Afwan, ini ada satu pertanyaan dari meeting chat. Setelah ini juga akan ada satu lagi untuk yang bertanya langsung. Nah, pertanyaan dari hukum chat ini di chat ini adalah apa hukumnya apabila niat kurban disatukan dengan dam haji pada saat ihram di Mina dengan dasar menggunakan syarat kurban 7 orang 1 ekor sapi. Maksudnya disatukan itu apakah 1/7 sapi untuk dalam sekaligus kurban plus akikah gitu misalnya, atau kurban plus dam gitu, atau bagaimana? Ini kalau di sini kayak niat kurban disatukan dengan dam haji. Jadi mungkin niatnya kurban dengan yang dam disatukan. Oke, gini. Ada dua kondisi. Saya jawab dua-duanya aja lah. Kalau niat saya ada kepentingan untuk kurban, tapi di satu sisi juga ada kepentingan untuk dam. Apakah bisa disatukan? Jawabannya tidak. Ya paling tidak ini kebanyakan ulama mengatakan tidak, karena ini itu ada kepentingan sendiri, ini kepentingan sendiri, tidak boleh, tidak bisa. Tidak bisa kok, misalnya gini, saya mau sholat duha, atau saya mau sholat subuh, plus saya niat qobliyah subuh, tidak bisa. Ya qobliyah, subuh ya subuh. Tapi ada yang bisa, yaitu kita niat qobliyah subuh plus tahiyatul masjid, itu bisa digabung. Karena memang qobliyah subuh itu punya alamat tersendiri, kalau tahiyatul masjid itu tidak harus. Jadi yang penting masuk masjid sholat apa aja terserah lah gitu. Ghairu maksudah istilahnya. Oke, tapi kalau yang dimaksud kok gini misalnya, ini satu sapi itu 4 orang untuk bayar dam, 3 orang untuk kurban, bisa nggak? Bisa. Ya, yang 4 untuk haji, yang 3 untuk kurban, bisa, nggak masalah. Jangankan kok itu, sebagian ulama itu bahkan malah bilang begini. Sebagian ulama itu bahkan malah bilang 3 orang itu untuk ngambil dagingnya untuk dibikin bakso, 3/7 sapi, 4/7-nya itu 2 orang untuk akikah, 2 orang untuk kurban. Itu bisa. Satu sapi dengan patungan berbagai niat itu bisa dalam pandangan sebagian ulama. Nah itu. Jadi ya, nggak tahu nih yang dimaksud penanya yang mana, tapi itulah dua-duanya sudah saya jawab. Insya Allah semoga bisa difahami dan menjawab. Allahu a'lam bishawab. Baik, Ustaz Afwan. Baik, untuk itu tadi yang sesuai saya juga sebutkan, mungkin pertanyaan dari awal ya, tadi udah raise hand di awal dengan atas nama Fadil juga tadi sudah, dan yang kedua ini dengan atas nama Zai. Mungkin bisa dipersilakan atas nama Zai. Sebelumnya terima kasih moderator sudah mempersilakan saya untuk bertanya. Jadi gini Ustaz, sempat beberapa tahun yang lalu ada tetangga saya yang melakukan ibadah haji, cuman sempat mendengar info langsung katanya kan dia sempat kena dam. Memang kan kalau haji itu kan untuk masalah ihram di Mina itu setiap orang yang melaksanakan ibadah haji itu memang selalu memiliki dam. Tapi penjelasan dari musafir tersebut dibilang katanya saya untuk bayar dam itu digabungkan niatnya itu sekaligus kurban. Jadi kan kalau dam itu kan seharusnya kan 1 ekor kambing kan Ustadz. Cuman dia itu kayak mengumpulkan 7 orang dan disatukan dalam 1 ekor sapi gitu. Gitu sih Oh Ustadz. iya, iya. Iya. Iya, salah satunya. Ini Allahu a'lam. Saya belum berani. Tapi setahu saya ya nggak masalah. Rasionya itu sama gitu. Rasionya itu sama gitu.
rasionya itu sama. Artinya ya untuk dam, untuk haji, untuk ini tuh ya 1 ekor kambing atau 1/7 sapi gitu. Bahkan akikah pun misalnya nih kebetulan tetanggaan 3 orang akikah lahir anak semuanya gitu. 4 orang deh lahir ya di hari yang sama terus mau diakikahin bareng. Ya sudah yuk, saya kan anaknya laki, jadi saya 2/7, kamu 2/7, kamu 2/7, dia 1/7 karena laki perempuan misalnya. Itu bisa dengan 1 ekor sapi untuk 4 orang akikah, niatnya seperti itu bisa. Oh, berarti kalau misalkan untuk masalah niat digabungkan untuk dam itu nggak apa-apa Ustadz ya? Nggak masalah. Nggak masalah gitu. Asalkan jumlah hewannya itu sesuai dengan nominal yang dibayarkan gitu. Ya rasionya lah, rasionya itu 1 ekor sapi itu sama dengan 7 kambing lah, kurang lebih seperti itu. Oke. Terus untuk pertanyaan kedua Ustadz, di sini juga sempat ada lembaga pemotongan hewan kurban juga. Cuman pertanyaannya itu, bolehkah kita membeli hewan kurban yang lebih tinggi dari harga yang dibayarkan seorang mudhahi, lalu kekurangannya itu diambil dari jatah dan operasional atau dari selisih beli di tempat yang lain atau atas nama pekurban lain. Contoh gini Ustadz, misalkan di tempat di daerah ini untuk 1 ekor kambing itu 1.500.000. Cuman untuk lembaga tersebut memutuskan untuk 1 anggota itu hanya 1 juta. Dan sementara harga, maksudnya gini, ada seorang mudhahi lain maksudnya pengen menambahkan, jadi kayak pengen menyamaratakan dengan gimana ya bilangnya? Misalnya gini, kan harga 1 ekor kambing itu kan 1.500.000. Cuman lembaga itu mensyaratkan 1 juta. Cuman ada beberapa mudhahi lain maksudnya, ya udah antum pakai uang saya aja, maksudnya biar ditambahkan sama mudhahi lainnya untuk pemaksimalan kurban 1 mudhahi ini, gitu. Apakah boleh kayak gitu Ustadz? Maksudnya misalkan gini, Ustadz kurban misalkan 1 juta di lembaga tersebut. Tapi saya udah dapat kambing ya 1 juta itu ya? Iya, Ustadz Oke. udah dapat 1 ekor kambing. Cuman ternyata harga di tukangnya itu melonjak pesat gitu. Bukannya 1 Oh ya, juta. oke, paham. Iya. Dari awal kesepakatnya oke 1 juta, ternyata kurang, harganya 1,5 ternyata misalnya gitu. Ya itu Ya. dikembalikan lagi, namanya wakil, Pak ini kurang 500.000. Tapi saya nggak punya duit lagi misalnya gitu. Udahlah nggak apa-apa saya yang nalangin, nggak masalah. Nggak masalah, nggak ada urusan. Ya kalau ada yang mau nalangin kan, ya alhamdulillah sekali gitu. Ya, jangankan kok ditalangin, artinya dia sudah ikut mengusahakan. Lawang saya misalnya nih, saya dikasih kambing terus saya kurban pakai kambing yang nggak saya beli sama sekali, itu juga sah-sah juga. Asalkan saya punya akses dan izin untuk menggunakan kambing itu untuk kurban gitu. Oke, baik Ustadz, terima kasih jawabannya sangat membantu. Afwan. Baik. Baik Ustadz, dari ini mungkin langsung kita ke pertanyaan terakhir dari Mas Edi Sutrisno. Alhamdulillah tadi sudah menanya, tapi sebelum itu mungkin bisa diinfokan. Jadi setelah ini Ustadz kita akan penutup dari Ustadz dan juga mungkin doa untuk kami. Dan setelah itu kita juga akan ada foto bersama. Dan mungkin untuk waktu yang terbatas mungkin dari Pak Edi juga bisa menyampaikan dengan singkat. Dan juga nanti untuk teman-teman yang mungkin sudah bertanya tapi belum terjawab, silakan diserahkan kepada panitia. Insya Allah nanti akan ditampung dan mungkin jika Ustadz berkenan mungkin bisa bikin jawab di waktu-waktu kesempatan lain. Dan juga jangan lupa follow Instagram Ustadz Akil, ada di Instagram dan juga di teman-teman dari FIM. Ada FIM Depok, FIM Jakarta, dan FIM Bogor. Jangan lupa. Nah mungkin waktu dan tempat Anda persilakan untuk Pak Edi bertanya. Kepada Ya, terima kasih kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz Akil. Waalaikumsalam, Ustadz Edi. Sehat ya? Alhamdulillah. Iya, Ustadz, saya teringat sebuah hadis. Yang pertama, barang siapa yang mampu berkorban tapi tidak berkorban, maka wala taqrabu shalah. Nah, itu batas mampunya seperti apa? Sampai Rasul mengatakan, ya menurut saya sih ancaman ya, jangan dekat-dekat tempat sholat kami gitu loh. Nah, kemudian yang kedua, kalau korban nazar, korban wajib, itu kan si pengkurban nggak berhak atas daging hewan kurbannya. Nah, kalau yang korban sunnah, itu kan sepertiga untuk dirinya, sepertiga dihadiahkan, sepertiga fakir miskin. Nah, sekarang yang jadi pertanyaan saya selaku panitia kurban gitu ya,
berarti yang kami kelolakan yang hanya untuk fakir miskin dengan yang dihadiahkan gitu. Nah, berarti pantasnya hak si pengkurban yang sepertiga itu, misalnya kambing, itu pantasnya dapat berapa, misalkan satu keluarga sapi atau satu orang sapi atau kolektif 7 orang sapi, pantasnya dapat berapa Ustadz? Karena kalau mau proporsional sepertiga kali sepertiga itu nanti kurang banyak kita bagikan ke mustahik Ustadz. Oke, Seperti siap. itu. Terima kasih. Siap. Ya, jadi ancamannya itu adalah yang punya kemampuan, yang mana kemampuan itu tidak menyebabkan keluarganya itu kekurangan dari sisi kebutuhan pokok. Gitu kurang lebih ya, minimal gini, 4 hari untuk kebutuhan pokok, makan apa segala macam udah cukup ya. Kalau sekarang berarti ya bensin segala macam ya, yang kebutuhan pokok itu kok cukup. Satu keluarga isi 4 orang misalnya nih, Setedi punya kurang lebih ya mungkin sehari katakanlah 1 juta lah ya, berarti 4 juta untuk kebutuhan selama 4 hari, plus punya kelebihan untuk beli kambing, berarti punya 7 juta itu sudah termasuk yang ya perlu kurban lah gitu. Yang sudah sunnah lah, minimal kalau menurut jumhur ulama itu kan gampang, yang penting bisa beli kambing ya sudah beli. Tapi kalau menurut mazhab Hanafi memang agak tinggi gitu. Jadi dengan yang seperti itu sudah terkena ke khitab kesunnahan. Ya. Yang punya segitu. Oke, itu yang pertama. Yang berikutnya, masalah sepertiga itu nggak harus sepertiga amat. Sepertiga itu maksudnya dibagi 3. Ada yang untuk dimakan sendiri, ada untuk disedekahkan, ada untuk diberikan hadiah. Nah, terus bagaimana panitia? Dari awal panitia tolong berikan MOU yang jelas bahwa gini, kalau sampean menyerahkan kambingnya ke saya atau sapinya ke saya, artinya masalah pembagian diserahkan kepada kami. Otoritas untuk membagikan itu diserahkan kepada kami. Nah, masalah pantas atau tidak pantas, saya kira yang panitia lebih paham lah pantasnya berapa. Karena ini kan urusan masalah kepantesan, kemudian komentar daripada para mutohi yang sudah terbiasa masuk gitu kan, pasti kan ada saran, oh ini kurang nih atau kebanyakan dan seterusnya gitu. Nah, monggo silahkan, mungkin Ustaz tadi lebih paham masalah ini, tetapi tidak harus sepertiga amat kok itu. Oke. Tidak, itu tidak menjadi batasan gitu. Jadi monggo silahkan, dan memang hak untuk membagikan itu adalah hak si mutohi sebenarnya. Tapi karena hak itu boleh diminta. Artinya kalau korban di sini berarti serahkan kepada kami otoritas untuk membagi kepada siapanya saja itu. Kami yang milih. Walaupun kadang biasanya ada nego gini. Oke, buat pekorban, kalau di kami buat pekorban nanti sekian persen, atau mungkin sekian kilo. Kemudian akan kami berikan 7 nama atau 7 karung untuk diberikan kepada yang silahkan sesuka pekorban. Tapi sisanya itu diserahkan kepada kami secara total. Jadi biar kami yang ngurus semuanya. Kalau deal, oke. Kalau enggak, ya usah cari masjid lain. Misalnya begitu. Itu saya kira lebih baik untuk disepakati sejak awal. Karena memang panitia itu wakil, bukan amil. Beda nih antara amil dengan panitia itu beda jauh. Gitu. Oke. Nah, kalau kepala sapi atau kaki sapi dihadiahkan kepada ya katakan beberapa panitia gitu kan, yang mau mengambil kepala atau kaki sapi, boleh nggak Ustaz? Boleh, asalkan tidak dalam rangka upah gitu. Bukan ya, oke. Yang penting itu. Tapi memang agak tipis ini. Agak tipis bedanya. Ini upah atau apa? Ya, apresiasi kan bisa, hadiah itu kan bisa berupa apresiasi. Tapi kan kalau upah itu harus sudah dibicarakan sejak awal dan disepakati. Kalaupun kepalanya berapa, yang ukuran berapa, yang ya gitu. Tapi kan ini nggak pernah ya. Kalau dapat, kalau ada sisa ya dikasih, kalau nggak ya udah. Kan artinya tidak ada keharusan. Karena kalau upah itu kan nggak ada harus diadain. Wong saya sudah melakukan apa yang saya lakukan, yang seharusnya saya lakukan gitu. Dan saya kira itu bukan upah. Allah ya, kalau menurut Ustaz, kalau selama ini kami gilir, kan ada 30 panitia, kami gilir. Tahun kemarin yang sudah dapat kepala nggak dapat lagi, gantian yang lain gitu Ustaz. Ya, nggak masalah itu. Nggak masalah, insya Allah. Ya seperti itu. Jadi boleh Ustaz ya. Insya Allah aman itu. Ya, kalau kulit saya memakai mazhab Hanafi, saya jual lalu saya kasih ke panti asuhan Ustaz uangnya. Oke, boleh, nggak masalah. Hanafi tapi ya, jumhur ulama tetap nggak sah. Betul, karena kami bingung siapa yang mau kulit gitu kan. Siap. Nanti ahad subuh ini aja saat yang dibahas ya.
Oke, ya siap. Iya, iya. Kebetulan Baik. kebetulan beliau tuh panitia salah satu masjid besok subuh Ahad saya ngaji di situ. Masya Allah, alhamdulillah, alhamdulillah. Berjumpa lagi Siap, sini Pak. ya. Iya. Kita kalau Ustaz Edi atas pertanyaannya. Insya Allah. Ya, oke, syukran. Ustaz Wari, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ustaz Afwan, Ana mungkin tidak bisa menunaikan apa yang tadi Ana katakan. Mungkin ada satu lagi pertanyaan, apabila memang dipersilakan sama antum, tapi memang apabila tidak, kami akan kami akan memberikan advice untuk mungkin diketik nanti bisa disampaikan ke antum, atau mungkin antum mau Monggo jawab. silahkan. Siapa? Oh. Siti Nurhaliza ini? Oke, silahkan. Betul, betul Ustaz. Mungkin untuk Kak Siti Nurhaza, tafadhol untuk waktunya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Ustaz Afwan Ustaz. Pertanyaan saya Ustaz, ibadah haji dan kurban itu kan waktunya berdekatan sekali ya Ustaz. Mungkin saya penasaran sih Ustaz latar belakangnya. Kenapa mereka jarak waktunya di bulan yang sama dan tanggalnya tidak jauh berbeda begitu kan? Apakah ada kaitannya dengan, nah tadi kan ini kan salah satu dimulainya syariatnya ya dari Nabi Adam, tapi yang kita ikutin dari Nabi Ibrahim kan? Apakah ada kaitannya dengan kedua istri beliau gitu? Misal dari Ibu Hajar dan Siti Sarah begitu? Kebalik ya? Ya gitu Ustaz. Gimana Ustaz? Oke, ini pertanyaan hanya karena penasaran saja di kamu ya. Oke. Gini, Allahu alam, kenapa kok bisa seperti itu saya tidak tahu. Dan kalau saya koreksi sedikit tadi, syariatnya itu bukan dari Nabi Adam, bukan. Syariat itu Nabi Ibrahim, kurban itu. Tapi kata-kata kurban itu kejadiannya adalah anak Nabi Adam. Tapi bukan itu yang menjadi syariat kita. Jadi bukan karena Habil kemudian diterima takarubnya, kemudian kita mengikuti beliau, enggak. Tetap dari Nabi Ibrahim. Apakah karena sama-sama disyariatkan ibadah haji itu adalah ibadah yang sudah wa'adzin bil haji itu kan Nabi Ibrahim yang diperintahkan, itu juga ikut Nabi Ibrahim. Ibadah haji itu, ibadah kurban juga ikut Nabi Ibrahim. Mungkin karena sama-sama Nabi Ibrahim itu jadi mungkin waktunya agak samaan gitu kali. Nah, ini Allah alam, kenapa kok di saat ini kemudian tidak di saat itu ya Allah alam, itu salah satu hak prerogatif Allah, dan salah satu pelanggaran orang jahiliyah zaman dulu itu mengubah-ubah tahun haji. Oh sekarang jadi jangan Dzulhijjah deh, sekarang Syawal aja gitu misalnya. Nah, besok ini deh, itu orang jahiliyah itu merubah Asyurul Hurum, dipindah-pindah, waktu haji juga dipindah-pindah. Itu yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala atas perbuatan orang-orang kafir Quraisy zaman dulu. Nah, sehingga setelah Rasulullah datang, semuanya itu sudah ditetapkan. Ini tidak boleh dirubah-rubah, ini sebuah ketetapan. Allah maunya begini, ya udah begini. Jangan yang lain. Nah, kurang lebih seperti itu. Nah, gitu ya Siti Nurhaliza. Jadi kalau untuk jawabannya kenapa ya, saya juga tidak tahu gitu. Tapi yang jelas Nabi Ibrahim itu paling tidak istrinya 2 kan. Nah, itu paling tidak. Siti Nurhaliza ini masalahnya agak senang ngomong tentang poligami dia itu. Masya Allah. Kebetulan beliau adalah mahasiswi saya gitu. Jadi Masya Allah. Iya Ustaz, mungkin karena itu Ustaz. Alhamdulillah, baik. Ustaz, kita berada di penghujung waktu. Mungkin closing statement dari Ustaz bisa berupa nasihat ataupun berupa doa juga. Nanti setelah ini kita akan foto bersama. Ini waktu saya tepat untuk closing statement-nya Ustaz. Baik, terima kasih teman-teman yang dirahmati Allah. Sebagaimana yang diriwayatkan oleh Abu Hatim ya, bahwasanya dia pun berani untuk berhutang, untuk berkurban, maka upayakanlah untuk berkurban semampu mungkin. Bahkan Ibnu Abbas diriwayatkan, bahkan Bilal bin Rabah diriwayatkan, beliau tidak memiliki kemampuan untuk berkurban dan juga tidak memiliki kemampuan untuk berhutang untuk berkurban. Akhirnya mereka hanya membeli daging dan dibagikan kepada orang. Artinya apa? Kejarlah keridhaan Allah Subhanahu wa taala dengan apapun yang kita mampu. Yang lain bisa kurban, oke, saya tidak bisa kurban, apa yang bisa saya lakukan? Itu semangat itu yang dicari. Meskipun kalau secara fikih kita tahu itu tidak akan pernah sah dikatakan kurban. Bilal bin Rabah itu pernah yang lain nyembelih kambing, dia nyembelih benar-benar menyembelih ayam. Sah atau tidak? Ya tentu tidak sah. Tetapi semangatnya yang perlu kita ambil gitu ya. Apapun yang bisa kita lakukan untuk yang terbaik. Di saat orang lain beribadah, kita juga fastabiqul khairat, jangan mau kalah. Apalagi ini Asyurul Hurum, apalagi ini adalah Idul Adha. Idul Adha itu kalau di Jawa namanya bodo besar. Bodo besar itu hari raya yang lebih besar, dan memang itu yang harus kita lebih agung-agungkan. Makanya tidak puasanya itu kan sampai 4 hari, nggak boleh puasanya kan nggak sampai 4 hari. Dengan Idul Fitri itu hari raya
selesai puasa, udah selesai gitu aja. Jadi justru malah agendanya besarnya itu puasanya, Idul Fitrinya itu cuman ya wisuda udah selesai gitu. Nah, maka mari kita lakukan hal yang semaksimal mungkin, bisa kurban alhamdulillah. Semoga kita semuanya bisa dimudahkan untuk berkurban ya. Dan untuk kurban teknisnya seperti apa, mau di dekat rumah atau mungkin disalurkan ke tempat-tempat yang jauh, itu memiliki sisi positif dan sisi negatif ya. Negatif di sini bukan negatif yang jelek, tapi negatif hanya kehilangan kesempatan untuk melakukan kebaikan yang lebih, tapi masing-masing punya sisi positif yang akan kita dapatkan. Maka monggo, dua-duanya sah, dua-duanya baik, dua-duanya perlu kita lakukan gitu ya. Dan ini bebas, dan semoga kita semuanya diterima amal ibadah kita, dimudahkan kurban kita, dan kurban-kurban kita itu bisa benar-benar menjadi penebus dosa kita, penebus diri kita dari api neraka, dan semoga kita semuanya nanti bisa berkumpul di jannah firdausnya Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Mungkin cukup itu dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf, saya kembalikan lagi kepada Mas Iqbal. Masya Allah, alhamdulillah, wasyukurillah. Sudah tunai sudah kajian ilmu kita terkait kurban, dan insya Allah mudah-mudahan apa yang kita dengar tadi bukan hanya sekedar kita dengar, tapi ilmu yang bermanfaat itu adalah ketika kita bisa dikasihkannya dan kita bisa coba untuk menerapkannya, paling tidak kepada keluarga kita dan sekitaran kita. Paling tidak kita bisa kasih tahu ataupun share terkait ilmu-ilmu yang kita dapat hari. Baik, untuk itu kita berada di penghujung acara, Ustadz. Mungkin bagi teman-teman di sini ada sekitar 60 orang yang ingin berfoto bersama, maka dipersilakan untuk membuka videonya. Jangan lupa untuk juga tetap dalam keadaan yang syar'i, menutup aurat dan lain sebagainya. Mungkin nanti aba-aba akan diberikan oleh dari tim Depok ya untuk penghitungan dan juga untuk capture. Mungkin apa tuh? Sudah di ini kan secara Silakan teman-teman yang ingin berfoto bersama boleh on cam. Kita hitung mundur ya, 5, 4, 3, 2, 1. Dimohon untuk tidak chat terlebih dahulu ya. Silakan yang mau on cam. Boleh ya, bismillah. 1, 2, 3. Boleh slide berikutnya. 3, 2, 1. Ya, sekali lagi. 1, 2, 3. Ya, sudah. Terima kasih. baik, alhamdulillah, syukurillah, alhamdulillah Ustadz. Untuk itu mungkin mudah-mudahan benar tadi Ustadz di awal bilang, ini bukan pertemuan pertama dan terakhir kita di online. Kita harus bisa juga bertemu offline untuk menyambung silaturahim dan juga menimba ilmu yang lebih luar biasa lagi, insya Allah. Dan terima kasih Ustadz atas banyak wejangannya untuk kita terkait kurban, yang insya Allah juga mencerahkan banyak hal, karena memang benar-benar terperinci dan detail juga, alhamdulillah. Jadi untuk itu, Ana Debran Iqbal mewakili tim Forum Indonesia Muda ingin mengucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila memang ada kekurangan dan kesalahan dari kami, cara adab dan lain sebagainya. Mungkin itu saja. Mari kita tutup bersama dengan nafas hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin, dan mari kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mungkin itu aja dari kami dan Ustadz jazakallahu khair. Sekali lagi kami ucapkan, dan izin Anda tutup dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullahu khairan Ustaz Muhammad Akil dan Muhammad Debrian. Pamitan dulu saya ya. Tafadhol Ustadz, tafadhol. Ya, Tis.